saya Sinta. Oke, saya berharap semuanya bahagia, sehat selalu semuanya. Ada Bu Nyoman, ada Pak Viko, ada Pak Sukirjo, Bu Yayu, Pak Benako, Pak Antonius, ada Bu Margareta, Pak Alfred, dan semua sahabat-sahabat yang lain yang saya tidak bisa sebutkan. Alhamdulillah sudah 100 orang yang hadir malam ini. Semoga 2 jam ke depan kita berdiskusi. Nanti semoga masih ada ruang waktu kita bisa berdialog gitu. Ini tema ini pasti sangat-sangat menarik karena sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Oke, supaya acara ini diberkahi dan lancar adanya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Saya akan pimpin dalam Islam. Yang lain silakan mengikuti dengan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhanku, malam ini kami hadir bersama di dalam pertemuan ini. Kami mengharapkan kehadiran-Mu sepenuhnya hadir dan bersamai momen ini. Engkau yang hadir di dalam diriku seutuhnya, mampu memberi penerangan dengan nur cahaya-Mu, agar pikiran-pikiran gelap dalam diriku bisa terterangi oleh sinar-Mu. Emosi-emosi negatif, perasaan-perasaan negatif yang selama ini hadir dalam hidupku, bergulat sebagai awan hitam di dalam pikiranku, hadir sebagai tirai gelap dalam hatiku, sehingga tidak bisa menerima sinar-Mu, sehingga tidak bisa menerima kebenaran dari-Mu. Semua malam ini bisa hilang dan luntur oleh kuasa dan kehendak-Mu, ya Allah. Aku adalah hamba-Mu yang hina, dina, tidak bisa apa-apa. Tapi seringkali sok tahu, seringkali merasa diri pintar, merasa diri hebat, merasa diri pusat semesta, padahal sesungguhnya pusat semesta adalah diri-Mu. Selama ini mungkin aku tidak sadar, ya Allah. Tidak sadar akan kehadiran-Mu. Tapi yang lebih aku sadari hanyalah pikiran-pikiran gelapku itu. Hari ini aku mohon, malam ini aku mohon, dengan hadir-Mu sepenuhnya, dengan kuasa-Mu dan kehendak-Mu sepenuhnya, semua sirna dari dalam diriku. Digantikan oleh perasaan bahagia, sukacita selalu, damai, sehat yang membawa kesehatan bagi tubuhku, membawa ketentraman bagi jiwaku, membawa ketenangan bagi pikiranku. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah lepas Engkau berikan dalam diriku dan hidupku hari ini dan kemarin dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam nafasku dan hidupku hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, sahabat semua. Ini adalah, nah ya, tadi. Nah, temanya malam ini adalah menikah seperti duren. Menikah seperti membeli duren.
Mungkin sahabat-sahabat mungkin tertawa mendengar judul ini, tapi itu adalah suatu kesadaran yang saya dapat malam-malam ketika beli duren dan mendapati durennya itu mulus di luar. Dan kata suami yang membeli, dia yang cium baunya itu udah enak ini katanya gitu. Karena tidak boleh dibuka, hanya boleh dibuka sedikit, kemudian diambil sama ujung pisau dan dicicipi, oh rasanya enak karena sedikit. Ketika sampai di rumah dibuka semuanya, ternyata rasanya bermacam-macam seperti ini. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya ada satu bagian satu jorong itu warnanya merah seperti ini, ada yang rusak, ada yang kuning dan putih, ada yang hambar, ada yang kecut, ada yang wah beragam rasanya. Tiba-tiba saat itu saya tersenyum dan kemudian Allah menurunkan suatu pemahaman dalam kepala saya yang akhirnya malam ini menjadi judul dari diskusi kita malam ini, yaitu bagaimana menikah itu seperti membeli duren. Kalau sahabat seperti saya hari ini, maka ketika mendapati duren yang tidak enak tadi, ada yang hambar, tapi juga tidak sepenuhnya tidak enak, ada bagian yang manis. Tadi yang saya cicipin buktinya manis tuh, kan seperti itu ya. Jadi seperti inilah pernikahan kita hari ini. Dulu pada saat kita pertama kali menikah, ya seperti awal membeli duren, hanya bisa melihat dari luarnya saja, betul? Oh, udah bagus nih. Oh, udah harum nih. Kemudian kita intip sedikit, kita cium baunya, oh udah harum, udah matang. Kita colek sedikit, kan nggak boleh. Biasanya beli duren, minta Pak boleh cicipin 1 biji, kan nggak boleh tuh. Maka yang ada adalah kita mencicipi sedikit dan ternyata pada saat dicicipi terasa manis dan terasa indah. Tapi pada saat dibuka ya seperti inilah adanya. Nah, kemudian kita berpikir, respon kita ketika menghadapi duren-duren yang seperti ini, apa? Biasanya ada 3 pilihan kan sahabat? Apa pilihan yang kita punya ketika kita mendapati duren ini seperti ini? 1, kembalikan ke penjualnya. Alias apa? Dipulangin. Yang namanya istri, yang namanya suami, tapi biasanya dipulangin istri sih, nggak ada istri mulangin suami itu. Bu, saya nggak sanggup nih melihara anaknya gitu kan. Silakan saya kembalikan, saya pikir 1001 ya. Seperti itu. Yang biasanya dipulangin adalah perempuannya. Kembalikan ke penjualnya. Kalau lebih dalam lagi, kalau kita mau merenung, adalah siapa sih di balik dia? Saya suka cerita sama seperti kita beli jeruk. Seorang suami bawa pulang jeruk 1 keranjang. Ternyata sampai di rumah dicoba sama istrinya. Istrinya marah, ngomel. Apa-apaan sih beli beli jeruk kok kecut sekali. Suami yang sabar dan suami yang pengertian paling hanya bisa, maaf mah, tadi yang dicobain manis. Nggak tahu yang sekilo yang kita beli ini kok jadi kecut semua. Tadi beneran kok yang dicobain manis gitu. Nah, si suami setengah bergurau berkata nih kepada istrinya, lah kita baru beli jeruk 1 kilo kecut, mama udah protes. Coba bayangkan di sisi penjualnya itu. Dia beli 1 keranjang loh mah, kecut semua. Kebayang nggak gimana dia ngejualnya? Kan seperti itu ya sahabat. Suara saya kecil nggak? Nggak ya, udah ada yang nulis suaranya kecil. Mungkin dibesarin aja Pak yang suaranya kecil tadi di chat. Nah, ketika kita mengacu kepada itu, coba kita renungkan. Ketika kita beli duren kecut atau suami beli duren kecut, pertanyaannya, pada saat dia membeli duren itu untuk anak istrinya, emang dia mau beli duren itu kecut? Beli jeruk itu kecut? Kan nggak mau ya beli jeruk kecut gitu kan? Kecuali istrinya ngidam minta jeruk yang kecut, itu lain cerita gitu kan? Nah, kalau kita kemudian marah, terus kita mau marah ke siapa nih? Marah ke suami yang beli ke jeruk 1 kilo, oke? Kemudian kita kembalikan tuh jeruknya ke penjual jeruk.
Pak, ini jeruk Anda kecut, gimana sih? Tadi katanya manis. Si penjual, lah saya juga beli jeruk 1 keranjang ya Mas. Pak, Bapak baru beli 1 kilo, saya beli 1 keranjang ini ada 50 kilo, gimana dong? Pertanyaannya, apakah si penjual jeruk itu mau membeli jeruk yang kecut juga? Tentu saja dia juga nggak mau kan? Terus kita mau marah sama siapa lagi? Marah sama petani yang menanam jeruk itu? Sekarang kita bayangkan, dia memupuk tanah di situ, menyirami pohon-pohon jeruknya, memangkas daun-daun yang sudah kering, kasih pupuk dan sebagainya. Apakah dia mau susah payahnya itu untuk menghasilkan jeruk-jeruk yang kecut? Pasti nggak mau, sahabat. Di ujungnya kita marah, kita sebenarnya sedang marah sama siapa, sahabat? Sebenarnya kita sedang marah sama Tuhan yang menciptakan jeruk itu kecut. Sekarang kembalikan pada diri Anda. Mau? Berani marah sama Tuhan? Protes dia sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih engkau ciptakan jeruk kecut ini? Akhirnya kan sekarang sampai nih di meja saya. Kalau kita kembalikan semua itu kepada aslinya, sebenarnya di ujung dari perjalanan itu, di ujung kesadaran kita, sebenarnya kita sedang bicara sama Tuhan. Saat kita sedang protes hari ini terhadap suatu hal, maka sebenarnya kita sedang protes terhadap Tuhan itu sendiri, sahabat. Kesadaran ini yang harus hadir, sahabat, di dalam diri kita. Harus kita pelihara. Oke. Kembali ke durian tadi, saat kita menemukan durian-durian yang tidak enak, apa pilihan yang kita punya? Satu, kembalikan ke penjualnya. Kembalikan ke mertua. Si istri atau suami ini ke mertua. Dengan resiko, Anda pasti akan dibenci seumur hidup. Kalau mau lebih positif, kembalikan kepada Allah. Bahwa dia loh yang menciptakan ini. Dia loh yang mempertemukan kita. Toh juga Anda sendiri loh yang beli durian itu. Kenapa? Kok kemudian menyalahkan takdir? Kenapa kok menyalahkan Allah? Kan seperti itu. Yang kedua adalah pilihan yang kita punya adalah buang durennya. Ketika kita merasa diri kaya, ketika kita merasa bahwa diri kita mampu, maka paling pilihan kedua nih yang kita ambil. Buang durennya, gampang deh beli duren baru. Artinya apa? Buang tuh yang namanya istri. Ganti itu yang namanya suami. Seringkali kita guyon kalau di kom sama Pak Jarot itu. Kalau Anda nggak suka sama kerjaannya, Anda tinggal pergi. Anda nggak suka sama rumah yang dibeli, Anda tinggal beli rumah baru. Tapi gimana kalau Anda nggak suka atau bermasalah dengan pasangan Anda? Emangnya ada tukar tambah istri atau suami? Kan nggak ada. Tapi ini yang seringkali terjadi, sahabat. Buang durennya, beli duren baru. Ganti durennya dengan yang baru. Atau ganti istrinya, ganti suaminya. Ini yang seringkali dilakukan oleh sebagian orang juga. Dan pilihan yang ketiga adalah nikmati dan habiskan. Apapun rasanya, aduh mau dimakan gimana ya, udah rasanya nggak enak, tapi nggak dimakan juga sayang nih duren, belinya udah mahal-mahal gitu kan. Yang ada adalah kita berpikir untuk mengolah rasa hambar dari duren ini. Mau dibuat kolak duren kah, mau dibuat ketan duren kah, mau dibuat dodol duren kah, terserah. Yang penting duren ini tidak Anda buang, tidak Anda kembalikan ke penjualnya, dan dimakan dan dihabiskan. Artinya apa? Nikmati perjalanan ini. Bukankah ini semua adalah pilihan Anda? Yang beli duren siapa? Yang milih duren siapa? Kan Anda juga. Kesadaran yang ketiga ini adalah kesadaran yang tertinggi. Nikmati dan habiskan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berkesadaran. Dan hal-hal ini yang seringkali hadir di dalam ruang praktek saya, sahabat. Ujungnya nggak cerita tentang kondisi istrinya, kondisi suaminya, tapi datang dengan sakitnya. Entah itu yang namanya sakit jantung, entah itu yang namanya diabetes, entah itu yang namanya cancer, stroke, autoimun, artritis, alergi. Awalnya datang untuk itu, atau nggak bisa tidur sederhananya.
Awalnya datang untuk itu, tapi ketika pendalaman masalah, pasti saya cari tuh satu-satu, akarnya di mana. Dan 70% masalah itu sebenarnya akarnya berasal dari pasangan. Kalau dirunut lagi 90% sebenarnya akalnya tuh dari masa kecil kita. Nanti kita akan sampai pada slide itu gitu loh. Minta apa saya? Nah, jadi di sini kita belajar bahwa sahabat bahwa inilah hidup kita hari ini. Jangan sampai kita sakit hari ini sebenarnya adalah buah dari salah satunya adalah buah dari perkawinan kita yang tidak harmonis, tidak bahagia. Ini yang kita perlu lakukan. Oke. Kemarin kita sudah bicara tentang pesan cinta dan semua pesan cinta itu bicara sahabat. Kenapa cancer, kenapa stroke, kenapa jantung dan sebagainya. Itu semua adalah ada pesan cinta di situ. Nah, kita memahami apa yang disebut dengan holistic cycle ini. Bentar ya. Kemarin yang udah ikut ini ya, kelas Zoom pesan cinta pasti sudah memahami ini ya. Selalu kita mulai dengan akar masalah, bahwa semua masalah kita hari ini itu selalu dimulai dengan bola kecil berwarna merah yang namanya akar masalah. Akar masalah ini bisa ditelusuri dan seringkali muaranya, ujungnya itu adalah di masa kecil kita, di dalam kandungan. Perjalanan waktu membuat masalah ini menjadi banyak. Ada masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, sampai akhirnya menjadi bola besar yang namanya simptom. Ketika sudah menjadi simptom, maka dia pun akan muncul dalam bentuk sakit di tubuh fisik. Dari yang sederhana tadi, apa namanya, alergi, gatal-gatal. Herannya gatal-gatalnya kalau di rumah, sahabat. Giliran dia pergi jalan-jalan, giliran dia berlibur tanpa pasangannya, sembuh tuh. Artritisnya hanya ada pada saat dia di dalam rumah, saat deket sama pasangannya. Sinusnya hanya ada di dalam rumah. Emahnya hanya ada di dalam rumah. Sulit tidurnya hanya ada di dalam rumah. Pada saat pergi berlibur, enggak sama pasangan, kok malah sembuh. Berarti ada yang masalah dalam hidup Anda hari ini. Sayangnya kebanyakan orang hanya ngurusin di area simptom tadi gitu kan. Nah, akhirnya simptom ini pun kita bisa kaitkan dengan yang namanya holistic cycle. Semua perjalanan nih, masalah ini biasanya berawal dari ini, peta ini. Ketika Anda secara individu belum selesai, belum beres dengan dirinya, masih membawa luka trauma hidup di masa lalu, dari masa kecil, kemudian si istri juga seperti itu, masih membawa luka masalah dari masa lalunya, maka sudah pasti ketika menikah, pasti perkawinan Anda tidak harmonis. Bahkan tidak bertengkar, tapi diam-diaman. Bayangin, ada seorang pasien yang saya temuin itu seorang guru besar, dua-duanya doktor, guru besar, udah usia pernikahannya itu sudah berapa tahun ya? Usianya sudah 60 tahun, sekitar 40 tahun pernikahan itu. Ternyata mereka sudah tidak berhubungan itu sudah 24 tahun. Bayangkan. Dan dari awal perkawinan itu sudah terjadi apa ya? Mistrust gitu loh dari suami. Gara-gara si istri jujur. Jujur tuh dalam artian ketika mereka mau menikah, si suami minta jujur nih, yuk kita jujur-jujuran. Jujur-jujuran, kamu tuh dulu punya pacar siapa nih? Bla 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 bla. Oke. Istri karena ingin menunjukkan bahwa dia ingin jujur dan memulai pernikahan itu dengan hati yang suci, bersih, bahwa semua masa lalu sudah dia tinggalkan, dia jujur dong. Dulu saya pernah pacaran dengan si A, si B, si C gitu. Dia omongin pada saat kuliah. Yang ada, kemudian memasuki malam pertama, ternyata si istri tidak berdarah. Di situ suami merasa dibohongi dan mengatakan bahwa saya seperti membeli kucing dalam karung dan kamu tidak perawan. Pasti kamu sudah pernah digagahi sama pacarmu. Yang mana? Yang A, yang B, yang C. Dan sejak itu hubungan mereka memburuk. Istrinya sudah sampai sumpah-sumpah. Enggak, saya itu tidak ada seperti itu. Kami hanya pacaran, hanya ngobrol, hanya ngerjain tugas seperti itu. Tapi suaminya juga tidak percaya. Padahal itu dokter. Padahal sebagai dokter harusnya mengerti kan bahwa
bahwa tidak selalu malam pertama itu ditandai dengan darah pada malam pertama, tapi mindset suami sudah mengatakan bahwa istrinya tidak dapat dipercayai, dan itu berlangsung seumur hidup sampai suaminya kemudian berselingkuh, istrinya terluka, suaminya ketahuan, istrinya terluka, dan perkawinan mereka menjadi semakin memburuk. Dan apa yang terjadi? Istrinya banyak sekali sakitnya. Berulang kali masuk rumah sakit atas penderitaan itu. Hal-hal seperti itu tidak hanya banyak, sahabat, di ruang praktek saya. Banyak. Itu kalau tidak diberesin, maka yang ada adalah pasti akan menimbulkan residu di masa sekarang kayak gitu. Kenapa suami itu seperti itu? Itu terjadi karena dia dulu memiliki mama yang meninggalkan mereka. Jadi pada saat dia kecil, si mamanya ini meninggalkan mereka untuk menikah dengan orang lain. Dia tidak menyadari, walaupun beliau seorang guru besar, dia tidak menyadari fenomena ini hadir di dalam dirinya. Sehingga yang ada adalah sebenarnya dia sedang terluka dengan mamanya. Dengan perlakuan mamanya di masa lalu itu, sehingga dia tidak trust pada yang namanya wanita. Yang sekarang kemudian dia menemukan istrinya, ternyata istrinya tidak perawan menurut dia. Padahal istrinya udah sumpah-sumpah mati, mau sumpah pocong, mau sumpah apa. Saya nggak pernah diperawanin sama siapapun. Kamu adalah orang pertama yang mengambil keperawanan saya. Tapi suami sudah tidak percaya. Karena itu sebenarnya adalah akibat residu dari masa lalunya. Begitu juga dengan seorang dokter spesialis yang lain, itu datang di ruang praktek saya, sangat soleha, pakai jilbab, pakai gamis, sangat soleha dan sangat lembut. Ternyata dia sudah berhubungan seks dengan 3 pria, dan semua dia udah selingkuh dengan 3 pria, dan semua berakhir dengan hubungan seks. Suaminya juga seorang dokter, gagah, ganteng. Apa yang terjadi? Ketika dibawa ke masa kecil, di usia 2 tahun, dia menangis. Dia bangun tidur menangis, nggak ada siapa-siapa di dekatnya, yang ada bapaknya nggak bisa menangani dia. Dia ditaruh di bak cuci kotor, sahabat. Bak cuci kotor itu dalam, sampai segininya dia. Kemudian ditinggalkan oleh bapaknya ini untuk menjemput mamanya. Mamanya perawat di rumah sakit. Perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu 40 menit pulang balik. Pengalaman 40 menit ditinggalkan seorang diri bagi seorang anak 2 tahun di bak cuci kotor meninggalkan 2 residu, sahabat. 1, dia tidak tahan dengan kesendirian. 2, dia merasa diri tidak berharga karena diletakkan di bak cuci kotor. Seandainya ditinggalan di kamarnya mungkin isunya hanya 1, tidak tahan kesendirian. Gitu. Nah, yang ada adalah peristiwa ini menjadi kenyataan ketika dia mengambil konsultan. Habis spesialis itu kan ngambil konsultan ya. Nah, dia harus berpisah dengan suaminya. Suaminya di kota X, dia di kota B gitu kan. Yang ada adalah dia banyak mengalami fase kesendirian. Disitulah dia tidak tahan dengan kesendirian itu dan dia berpacaran dengan orang-orang ini. Nah, kalau kita tidak memahami dunia bawah sadar, sahabat, yang ada ini pasti akan menjadi masalah. Jadi masalah karena apa? Ya siapa yang mau nerima? Dilihat dari sudut pandang manapun, yang bersangkutan pun merasa bahwa saya juga nggak ngerti, Bu. Dilihat dari sudut pandang manapun, saya salah, saya berdosa, saya berzina. Tapi saya juga nggak ngerti kenapa saya melakukan itu, dan itu sampai 3 kali, Bu, dalam hidup saya. Saya merasa jijik, merasa marah, merasa kesal sama diri saya sendiri. Akhirnya ketika lakukan penelusuran kepikiran bawah sadar melalui hipnoterapi, muncullah fenomena seperti itu. Akar masalahnya ternyata di usia dia 2 tahun ada cerita seperti itu. Dan kejadian ini untungnya si suaminya itu punya cinta yang luas terhadap istrinya ini, sehingga ketika kemudian dipaparkan hal ini, dia bisa menerimanya. Dan sampai puji Tuhan ini sudah kejadian 2 tahun yang lalu, sampai detik ini pasangan ini tidak bercerai, sahabat. Padahal pada saat itu si suami udah tertular penyakit kelamin dari istrinya. Bayangin, istrinya Istrinya tuh main sama pelukis jalanan. Pelukis ini habis main sama dia, main sama orang lain, akhirnya dia tertular, dia menulari suaminya kencing nanah. Itu datang udah dengan marah yang hebat gitu pada istrinya, mau menceraikan istrinya.
Tapi untungnya bisa diredam ketika dipahamkan tentang adanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu. Di mana peran pikiran bawah sadar itu sahabat tidak main-main. 95 sampai 99%. Yang seringkali kita pun tidak sadar. Kalau ditanya si dokter perempuan tadi, ingat nggak kejadian itu sebelum dihipno? Ya nggak ingat Bu, 2 tahun. Mana kita ingat? Nah, sehingga ketika suaminya bicara seperti itu, saya tinggal balikkan. Tinggal ketika suaminya datang, Pak, sebelum kita diskusi, saya pengen Bapak menceritakan kejadian Bapak di usia 2 tahun dulu. Ya nggak ingat lah Bu. 3 tahun? Belum ingat. 4 tahun? Belum ingat. 5 tahun samar-samar. Nah, seperti itu. Jadi pikiran sadar itu hanya 1-5% sahabat. Itu yang kita seringkali hanya ingat. Nah, memori jangka pendek itu ada di pikiran sadar. Sedangkan di pikiran bawah sadar itu adalah memori jangka panjang dan itu dari sejak zaman kecil sahabat. Itu yang dari sejak di dalam kandungan itu memori itu sudah ada. Ini yang membuat ini terjadi gitu. Jadi seringkali kita harus cari tuh ke akar masalah untuk menemukan masalah sebenarnya. Itu kemudian ketika pasangan ini tidak harmonis, otomatis ketika dia berada dalam suatu rumah tangga, suatu keluarga, maka dia juga pasti akan menimbulkan masalah di dalam keluarganya ini. Disinilah akan muncul masalah di anak, masalah di karir pekerjaan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah spiritual, masalah relasi. Ini bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau salah enam-enamnya. Ini yang disebut dengan potensi masalah. Kita tidak hanya ngurusin yang sebelah kanan, sahabat, karena semua ini adalah simptom. Hanyalah dampak gejala. Ini terjadi masalah di anak, misalkan anak ini bolak-balik kuliah nggak selesai-selesai, membangkang, nggak pulang, seks bebas, menjadi LGBT, kena narkoba. Ini sebenarnya hasil dari kondisi kehidupan keluarga yang tidak sehat. Ketika kondisi keluarga tidak sehat, kita harus mundur lagi nih. Gimana kehidupan perkawinan papa mamanya? Dan di ujungnya sebenarnya adalah bagaimana kondisi papa mamanya sebagai individu. Jadi inilah yang saya bangun di dalam sekolah. Di Mataram saya punya sekolah namanya Abata. Sekarang udah dikelola oleh yayasan. Di situ program parenting itu kuat sekali gitu loh. Karena kita tidak mungkin menghasilkan anak-anak yang berkualitas ketika kehidupan keluarganya tidak berkualitas, ketika kehidupan perkawinan mamanya tidak berkualitas, dan ujungnya adalah di individu. Makanya saya senang sekali membuat sekolah. Insya Allah saya akan buat sekolah lagi di Cimahi ini. Itu adalah karena apa? Kita tidak hanya mendidik anak-anak, tapi kita juga membangun guru, membangun orang tua, kita membangun peradaban baru. Peradaban yang lebih membahagiakan, lebih sehat bagi semua orang, sehingga akhirnya ini menjadi cahaya bagi banyak orang gitu loh sahabat. Oke, kita kembali ke materi ini. Nah, bagaimana kita untuk bisa berbahagia nih dalam kehidupan rumah tangga kita? Ini ada buku yang sangat inspiring, namanya Man from Mars, Woman from Venus. Ini buku saya pegang dari sejak saya kuliah. Itu ada sekarang udah ada 4 kalau nggak salah buku karangan John Gray ini. Jadi Woman from Venus, Man from Mars, Stay in the Earth gitu. Jadi kita harus memahami bahwa seorang wanita itu berasal dari Venus, oke, dari planet Venus. Si laki-laki itu berasal dari Mars. Ketika dia keker-kekeran nih, wah ada penduduk Venus nih cantik-cantik nih gitu kan. Ekspansi dong para pria ini untuk bertemu dengan Venus. Pada awalnya proses perkenalan, proses saling mengenal, menjajaki, beradaptasi itu menyenangkan semuanya, indah adanya. Sampai akhirnya mereka migrasi ke bumi nih. Migrasi ke bumi barulah kemudian muncul masalah-masalah. Karena apa? Mereka dua orang individu yang memiliki nilai-nilai tersendiri, memiliki kebiasaan tersendiri, memiliki perasaan-perasaan tersendiri, pikiran-pikiran sendiri, dididik dengan cara yang berbeda, punya nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin punya agama yang berbeda. Harus bersama-sama tinggal di bumi. Inilah yang kemudian menjadi banyak masalah dalam kehidupan berumah tangga.
Itu karena tidak menyadari hakikat ini. Kita menganggap bahwa apabila pasangan kita mencintai kita, mereka akan bertingkah laku sama seperti reaksi dan tingkah laku kita bila mencintai seseorang. No, sahabat. Makanya penting bagi kita sebelum menikah, kita tuh tes ini dulu deh, sederhananya tes kepribadian. Ada orang-orang yang sudah teredukasi dengan baik, ketika anaknya mau menikah, mereka bawa tuh ke biro saya waktu di Lombok. Saya lama di Mataram ya. Pada saat di Lombok saya punya biro psikologi gitu kan. Nah, di situ orang tua, Bu, ini anak-anak kami mau menikah. Tolong dong diliatin, tolong dong dites, tolong diliatin karakter mereka masing-masing. Sehingga mereka nanti ketika menikah siap untuk menerima kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kelebihan nggak usah kita bicarain ya, mudah menerima kelebihan. Tapi bagaimana mereka menerima kekurangan dari pasangan masing-masing. Itu yang keren tuh sahabat. Kalau kita punya anak seperti itu mau menikah, baiknya di tes dulu nih psikologi gitu kan. Ini tipikal apa? Karena apa? Kita seringkali tidak siap gitu loh dengan kepribadian yang berbeda gitu. Kita tidak paham sehingga tidak siap dengan kepribadian yang berbeda. Contoh aja, ada banyak teori kepribadian ya. Contoh kita ambil yang teori kepribadian ada koleris, sanguinis, pragmatis, sama melankolis gitu kan. Nah, itu kalau dibuat kuadran gini sahabat, di yang sebelah kiri atas itu koleris. Sebelah kiri bawah itu adalah sanguinis. Sebelah kanan itu adalah orang melankolis. Sebelah bawah kanan itu adalah orang plekmatis. Orang-orang yang kiri, koleris dan sanguinis itu adalah berorientasi terhadap people. Sedangkan orang-orang yang terhadap orang lain keluar. Nah, yang orang melankolis sebelah kanan itu dan orang plekmatis itu adalah orang-orang yang ke dalam, orang-orang yang introvert, orang ekstrovert, orang yang si koleris sama si sanguinis itu adalah orang-orang yang berorientasi keluar, ekstrovert. Yang sebelah kanan adalah orang-orang berorientasi ke dalam atau introvert. Kemudian atas dan bawah. Atas dan bawah itu adalah orang koleris dan melankolis itu adalah berorientasi terhadap tugas. Sedangkan orang yang sanguinis sama plekmatis itu berorientasi terhadap people. Nah, uniknya sahabat, ketika pasangan yang bermasalah ini datang, ketika dipetakan, itu biasanya tuh berada di dalam dua kutub yang berbeda, oposit. Orang koleris ketemu dengan orang plekmatis. Orang sanguinis ketemu sama orang melankolis. Gitu loh. Itu berada di dalam kutub yang berbeda. Atas bawah sudah berbeda, kiri kanan sudah berbeda. Hari ini mereka bertengkar. Hari ini keduanya sama-sama sakit. Sakit fisik maupun sakit mentalnya. Ketika datang, hal yang pertama saya lakukan tepat sekali, hebat. Anda adalah pasangan yang hebat. Orangnya melongo dong. Gak apa-apa psikolognya itu. Kita kesini ini untuk bermasalah, Bu. Kita udah mau cerai, Bu. Kok Ibu mengatakan hebat? Hebat karena Tuhan tidak salah memasangkan Anda. Anda berada di dalam kutub yang berbeda, artinya Anda sebenarnya adalah pasangan yang sempurna, sahabat. Coba, kalau kita bicara yin and yang. Yin and yang itu dilambangkan dengan hitam dan putih, bukan? Tapi inilah keseimbangan alam. Ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Gitu loh. Ini semua adalah keseimbangan alam. Ketika Anda dipasangkan sama orang yang sungguh-sungguh berbeda, sebenarnya Anda adalah pasangan yang sempurna. Bayangin, kalau Anda sama-sama koleris, nggak akan sampai 1 tahun perkawinan Anda. Pasti akan bubar. Orang koleris itu apa? Orang yang tipe leadership, tipe pemimpin. Semua harus selalu merasa diri benar, temperamen, perfeksionis. Seperti itu. Semua harus segera, harus jadi. Wah, itu semua adalah tipe koleris. Kalau orang koleris, itu hanya 3% populasinya di dunia. Orang koleris ketemu sama orang koleris nggak sampai 1 tahun ya perkawinannya. Karena apa? Nggak boleh ada 2 macan di dalam, tidak ada boleh 2 singa di dalam satu rumah tangga. Pasti hidupnya perkawinannya gonjang-ganjing. Sebaliknya, misalkan Anda sama-sama orang sanguinis, awal dalam hubungan Anda pasti enjoy. Wah, seneng banget ya punya punya pasangan yang ngerti banget mau kita, nggak perlu ngomong tuh bener-bener kita ngerti. Tapi saya yakin ketika Anda menikah, 1 tahun pertama pasti juga akan bubar. Karena apa?
Orang sama-sama sanguinis itu orang yang senang. Sangat senang. Jadi udah pasti dia tidak akan pernah punya uang lebih. Dia nggak pernah mikir hari besok. Pokoknya yang ditahu adalah sekarang party, sekarang senang-senang, sekarang nyenengin orang. Udah, gitu. Kemudian kalau orang melankolis ketemu sama orang melankolis. Orang melankolis itu tipikalnya pendiam, ngitung, menganalisa, tipe-tipe akunting tuh orang-orang yang akunting yang hebat itu adalah orang-orang melankolis. Semua itu dengan rinci, dengan data, semua dianalisa, semua detil, rumit sekali pikirannya itu. Kalau orang melankolis ketemu orang melankolis, saya yakin rumahnya seperti kuburan. Mungkin mereka akan bertahan, tapi yang ada adalah mereka akan menjadi orang yang sangat-sangat garing rumah tangganya. Karena apa? Semua dianalisa, semua dipikirkan, semua rumit sekali. Nah, orang yang pragmatis, ketemu sama orang pragmatis, yang ada adalah rumah tangga itu pasti nggak kemana-mana. Karena apa? Orang pragmatis itu orang kaum mager. Dia tidak punya inisiatif, dia hanya cinta damai, sangat malas, senangnya cuma diam-diam di rumah, minta dilayani, itulah orang pragmatis. Nah, yang ada adalah nggak kemana-mana tuh rumah tangga. Nah, di sini ketika orang koleris ketemu sama orang pragmatis di kutub yang berbeda, itu sebenarnya saling menarik, saling mengisi. Orang melankolis, orang akunting ketemu sama orang yang suka senang-senang, saling mengisi. Orang sanguinis sama orang melankolis itu saling mengisi. Kenapa? Si orang sanguinis itu tidak pernah punya uang banyak karena selalu habis hari itu juga. Si orang melankolis itu menyimpan, dihitung, dicatat semuanya, terplanning. Orang sanguinis tidak punya planning sama sekali terhadap hidupnya. Disitulah mereka saling mengisi. Nah, kalau kita sekarang kita cek deh suami-suami kita cek istri-istri kita. Ketika kita berada di dalam kutub yang berbeda, Anda seharusnya bersyukur bahwa Tuhan memasangkan Anda dengan begitu tepatnya. Tinggal kita sekarang menanggapi perbedaan ini dengan sikap yang bagaimana. Kalau Anda mau runcingkan, maka pasti akan runcing terus-menerus dan Anda seperti berada di dua jurang yang berbeda. Ini yang seringkali terjadi. Saya sama suami itu benar-benar berbeda, Bu, 180 derajat. Saya selalu bilang, bagus itu, Bu. Bagus itu, Pak. Tinggal kita sekarang bagaimana kita memahami itu dengan lebih baik. Oke. Jadi tadi si laki-laki si pria berasal dari Mars, si perempuan berasal dari Venus. Maka kita harus menghargai mereka punya pikiran sendiri, punya perasaan sendiri, punya reaksi tingkah laku sendiri. Dan itu tidak bisa kita paksakan seperti mau kita. Oke. Jatuh cinta itu terasa ajaib, rasanya abadi. Kita bisa bebas dari orang tua kita. Ini pada saat-saat awal kita menikah, pasti yang ada kan seperti ini ya. 1 tahun pertama. Wah, atau jangan 1 tahun deh. 3 bulan pertama, rasanya honeymoon itu adalah jatuh cinta tuh terasa ajaib. Wah, abadi rasanya. Kayaknya nggak bakal ini akan berakhir. Kita bebas dari orang tua kita. Seakan-akan kita bisa cinta sepanjang masa. Dan ternyata setelah 1 tahun kita baru menemukan nih, ternyata pasangan kita tidak seindah seperti beli durian tadi. Makanya 1 tahun pertama itu adalah masa krusial pertama pernikahan itu akan lanjut apa terus itu biasanya di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama, 5 tahun pertama, dan 20 tahun pertama. Nanti ada lagi gelombangnya di 50 tahun. Ketika udah emas, udah usia emas, perkawinan emas seperti itu. Itu. Kemudian seiring waktu keajaiban ini akan menyusut. Masing-masing berpikir bahwa pasangannya harusnya berpikir, merasa, dan perilaku seperti mereka. Mereka sudah lupa dengan semua perbedaan yang ada. Harusnya ya suami saya tuh harusnya begini nih. Yang suami juga bilang gitu tuh. Seharusnya nih istri saya itu tuh nggak ngerti-ngerti sih sama kesukaan saya. Dengan kebiasaan saya. Saya dipaksa untuk berubah. Seperti itu. Mereka mulai lupa dengan semua perbedaan yang ada. Mereka tidak mau lagi untuk saling memahami dan menghormati, menjadi penuntut, pembenci, mudah menghakimi, dan menjadi tidak sabaran. Siapa itu? Coba kita bercermin. Adakah ini yang ada di dalam rumah tangga kita hari ini? Sudah tidak mau lagi saling memahami satu sama lain, tidak lagi saling menghormati,
mulai menjadi penuntut, bahkan pembenci, mudah menghakimi, dan mulai tidak sabaran. Yang dulunya sangat sabar. Oke, kemudian niat paling baik dan penuh kasih sayang tidak lagi cukup, cintaku padam, masalah-masalah masuk, kebencian menumpuk, hubungan rusak, ditambah lagi hadir orang lain dalam perkawinan, yang pihak yang lain menjadi curiganya semakin meningkat, penolakan dan penekanan merajalela, maka keajaiban cinta tadi yang hadir di awal perkawinan pun lenyap seketika. Oke, kita sedang membaca diri kita hari ini. Nah, data mengatakan ini di dalam si buku Men's from Mars, ini penelitian dia selama 25 tahun, sahabat. Oke, dan kemudian dibukukan dalam buku ini. 50% hubungan, hanya 50% hubungan cinta tuh sampai ke perkawinan. Bahkan pacaran 10 tahun, pacaran 7 tahun, yang ada bercerai di tahun pertama. Nih, hanya 50% hubungan cinta ini sampai ke perkawinan. Dan dari yang menikah ternyata hanya 50% yang merasa puas. 50% sisanya bertahan karena kewajiban, karena kesetiaan. Di dalam Kristen tidak boleh sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diputuskan. Bertahan karena status, bertahan karena anak, atau segan untuk memulai yang baru. Tapi yang ada adalah kehidupan perkawinan, kehidupan rumah tangga sudah seperti neraka baru yang ada di dunia. Sudah pasti kalau ini yang Anda rasakan, sudah pasti Anda akan menderita sakit di situ, sahabat. Dan obatnya bukan obat, sahabat. Obatnya bukan obat. Dan yang sakit sebenarnya bukan hanya mama dan papanya. Yang sakit itu adalah, yang menderita paling sakit biasanya adalah anak-anak. Si mama, si papa punya mekanisme sendiri untuk bisa lari dari kesakitan-kesakitan, penderitaan di dalam rumah tangga. Tapi anak nggak bisa milih, sahabat. Dia akhirnya menerima semua apa yang terjadi di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan rumah, di mana di situ ada mama papanya yang sedang bertengkar itu. Bayangkan ada seorang anak, sahabat, menderita autoimun. Setiap 2 bulan, 3 bulan, bahkan hampir tiap bulan itu selalu masuk rumah sakit dan menderita mah akut. Yang ada adalah ketika saya hipno, yang ada adalah pikiran sadarnya berkata, kan Bu, kalau saya sakit, itu suasana rumah itu enak, tenang, damai. Mama papa itu tidak bertengkar lagi. Jadi ya udahlah, saya sakit aja supaya mama papa damai. Kira-kira kalau anak seperti itu, sahabat, apakah obatnya obat? No. Ini kisah nyata, sahabat. Pada saat dia ikut camp 10 hari di kami, di hari ke dia sudah minum obat 5 tahun, 7 macam obat. Dia sudah minum obat 5 tahun, dokter mengatakan dia bipolar, kemudian autoimun. Secara emosi dia bipolar, secara fisik dia autoimun. Yang ada adalah ketika dia ada di camp kesembuhan holistik, di hari ketiga dia buang tuh semua obatnya. Dan fine, hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai hari ke-10, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Biasanya nggak minum obat, dia pasti sakit, mahnya kambuh kumat, pusing kepala, persendian semua terasa sakit, nggak bisa bangun. Tapi itu habis obatnya dibuang semua, sampai 10 hari dia di camp, fine sahabat. Dia menjadi dirinya sendiri, sangat happy. Awal datang itu dia nunduk gini terus, nggak berani ngangkat muka, bahwa suaranya lirih kecil sekali. Tapi ketika dia disadarkan tentang fenomena itu yang terjadi di dalam dirinya, bahwa dia adalah korban dari orang tuanya, di mana orang tua juga korban, yang ada adalah kamu harus berdaya. Pesan cinta dari autoimun adalah diderita oleh orang-orang yang merasa diri lemah dan tidak punya kuasa atas dirinya dan atas hidupnya. Di situ dia diberi kesempatan untuk punya kuasa dengan dirinya. Anak yang tadinya kutu gitu ya, nunduk gini terus, suaranya kalau ngomong tuh kecil sekali. Itu tiba-tiba menjadi anak yang, mohon maaf ya, kakinya naik. Terus suaranya lantang. Bisa menjawab dengan berani dan benar semua jawabannya. Saya bilang, Dek, kenapa kok kakinya naik? Nggak sopan. Saya bilang, biarin Bu, dia sedang merasakan kebebasan menjadi dirinya yang sendiri. Selama ini dia terkungkung dalam ketakutan-ketakutan karena pertengkaran kedua orang tuanya yang tidak pernah berhenti. Itu terjadi, sahabat. Pulang ke rumah, sayangnya pada saat pergi camp yang datang tuh cuma mamanya, kakaknya,
kakak iparnya, mamanya, sama adik mamanya. Bapaknya ketinggalan di rumah. Padahal namanya akuarium itu adalah orang tuanya dalam hal ini. Makanya saya mewajibkan kalau orang mau, kalau itu masalah anak, kedua orang tua harus hadir. Karena apa? Kedua orang tua ini adalah akuarium buat anak. Mamanya mau berubah, yang ada papanya nggak ketinggalan masih di kampungnya. Sampai rumah, oh, bapaknya belum berubah, akuariumnya berubah. Anaknya sakit lagi. Di hari pertama datang, udah ribut rumah. Dia mau tinggal sama kakaknya, tapi minta ditemani mamanya. Mamanya mau ikut, papanya nggak terima. Tarik-tarikan, tengkar lagi, anaknya sakit lagi. Itu fenomena yang terjadi, sahabat. Jadi disinilah kita belajar bahwa itu obatnya bukan obat, sahabat. Obatnya adalah kita mengetahui akar masalahnya dan merubah di level akar masalah itu. Termasuk merubah lingkungan atau akuariumnya. Itu yang terpenting. Nah, di sini dikatakan bahwa pria itu adalah pemberes masalah, wanita itu adalah panitia perbaikan rumah. Nah, gimana ini gitu kan? Buat pria, ketika kita menawarkan nasihat kita, ini maksudnya perempuan ya. Ketika seorang wanita menawarkan nasihat yang tidak diminta, itu akan membuat seorang pria merasa tidak tahu apa-apa dan tidak dapat melakukannya. Oke? Nah, jadi ketika kita tahu bahwa seorang pria itu jangan dinasehati. Kita baru ngomong kalau kita ditanya. Jangan buru-buru ngasih nasihat, apalagi tidak minta, apalagi selalu menyatakan kesalahan-kesalahan dari prianya. Itu akan membuat dia merasa tidak tahu apa-apa dan tidak dapat melakukan apa-apa. Si pria justru akan merasa dicintai ketika wanitanya diam. Ini suami saya nih ngomong benar-benar gitu. Sayang, gimana caranya supaya kamu merasa dicintai olehku? Suami saya dengan tenangnya berkata, nggak usah ngelakuin apa-apa, nggak usah repot-repot. Mami diam aja. Sedangkan wanita sulit untuk diam. Karena apa? Kuota katanya itu 20.000 kata per hari, sahabat. Buat para pria nih harus menyadari bahwa si wanita itu punya kuota bicara itu 20.000 kata per hari. Sedangkan pria itu cuma 7.000 kata. Nah, kata-kata si 7.000 di pria ini udah habis di tempat kerja, udah habis di luar. Sehingga kalau pulang, ya dia tinggal diem. Apa ini nggak ngomong sih? Nggak ngomong. Haho. Blah. Ya udah mama aja yang ngomong. Siapa yang merasa seorang istri nulis panjang sama ke chat suaminya, suaminya cuma jawab oke. Okay. Masih syukur dijawab oke. Okay. Dijawabnya cuma jempol. Atau tidak dijawab karena apa? Udah kehabisan kata-kata tuh si prianya itu. Kalau saya jawab gini dia pasti nggak terima, kalau saya jawab gini dia pasti marah, nanti jadi panjang, ya udahlah saya diam. Iya nggak para pria. Nah, jadi pria bersedia melakukan perbaikan-perbaikan bila ia merasa didekati sebagai pemecahan terhadap suatu masalah, bukannya masalah itu sendiri. Jadi dia baru bisa terbuka, sahabat, ketika ia diminta untuk mengatakan gimana ya solusinya. Jadi kalau kita sebagai wanita yang cerdas harusnya ketika berbicara sama pria itu adalah bicara tentang bagaimana ya Pak menurutmu, bukan mengeluh gitu. Karena ketika istri mengeluh, maka sebenarnya yang ditangkap oleh otak si suami tadi, si pria tadi adalah si istri ini sedang tidak merasa puas dengan dirinya. Artinya dia sedang mengeluhkan tentang dirinya. Itu yang tidak ingin didengarkan oleh pria, sahabat wanita. Jadi daripada bilang, ini loh, apa namanya, semua harga-harga ini loh naik. Sampai bingung. Mau beli apa ke pasar itu bawa uang 300.000 nggak dapat apa-apa gitu kan. Buat si pria, ya udah nggak usah belanja. Makan tempe aja. Paling si suami cuma ngomong begitu tuh.
Itu artinya karena apa? Karena dia sedang merasa tersinggung, seakan-akan si wanita ini sedang mengatakan duit yang kamu berikan nggak cukup, Pak, untuk kebutuhan sehari-hari. Itu yang diterima oleh telinga pria, sayang. Jadi kalau kita mau jadi wanita yang cerdas, ngomongnya kita ubah walaupun tujuannya sama gitu loh. Gimana ya caranya ini apa? Bagaimana ya caranya saya membuat masakan-masakan yang berbudget murah tapi tetap enak. Nah, itu jauh lebih lebih cerdas gitu dibanding tadi. Ini loh, uang segini kok nggak cukup, dia beli nggak cukup buat seminggu ya, beli apa-apa tuh kayak nggak ada apa-apa, beli 300, belanja bawa uang 300.000 ke pasar nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu buat pria itu dia sedang merasa diserang gitu loh sahabat. Sedangkan bagi wanita, arti diri wanita itu ditentukan oleh perasaannya dan mutu hubungannya gitu. Jadi kalau pria mau dihargai sebagai seorang raja, maka perlakukan istri itu sebagai seorang permaisuri. Permaisuri itu seperti apa? Dipahami, dicintai, apa didengarkan, dibelai-belai. Ketika istri misalkan pulang kerja gitu kan, bayangin sama-sama kerja nih, nggak adilnya ya kadang-kadang sama-sama kerja, pulang ke rumah si wanita sama si pria sama-sama capek kan, tapi si pria udah dengan tenangnya duduk di kursi, minta dibuatin teh, minta dibuatin pisang goreng, ngerokok, ambil HP-nya. Kalau dulu mungkin ambil korannya. Wanita nggak bisa gitu. Pasti langsung ke dapur, pegang anak, pegang masakan untuk makan malam, pegang cucian, pegang mana yang kotor, bla 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 bla, banyak PR-nya. Padahal sama-sama bekerja. Nah, saat itu wanita sebenarnya tidak butuh apa-apa, butuh elusan, butuh tepukan di pundak. Sayang, apa yang bisa aku bantu? Walaupun bantuan suami mungkin bukan malah bantu ya, malah ngeberantakin gitu kan. Biasanya nih kalau urusan rumah, sebenarnya cukup pengertian bahwa nanti pas malam udah masuk kamar tidur, Mama capek ya seharian tadi kerja terus sudah masih harus masak dan sebagainya. Sini aku pijetin. Padahal pijetannya mah cuma semenit 2 menit udah dilepas gitu. Tapi itu it's mean too much bagi wanita. Sangat berarti bagi seorang wanita. Tanya deh para wanita itu. Para wanita tuh superwoman, Pak, Bu. Buat para bapak ini Wonder Woman. Dia bisa menampung membawa beban segitu beratnya tuh bisa. Tapi dia tidak bisa ketika merasa tidak dicintai atau tidak didengarkan. Itu dunianya runtuh, sahabat. Dia disuruh ngapain aja, suruh kerja keras dari pagi sampai besok pagi, dia siap. Atas nama cinta, atas nama bahwa dia adalah mamah bagi rumah itu, dia akan siap. Tapi dia tidak siap untuk tidak dicintai dan tidak didengarkan. Jadi kalau mau Anda mendapatkan cinta dari wanita, tunjukkan cinta Anda. Beri telinga Anda untuk mendengarkan keluh kesahnya, mendengarkan dia. Ketika pasangan menolak kita, ketika si wanita nih buat wanita, ketika suami itu sedang menolak kita, itu barangkali kita lagi salah dalam memilih waktu dan pendekatan. That's it, bukan karena dia tidak cinta kita, sahabat. Jadi tidak perlu sakit hati di titik itu. Oke? Nah, ketika ada masalah, si pria ini masuk gua, wanita untuk berbicara. Untuk merasa lebih enak, pria tuh masuk gua untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka sendiri. Masuk gua tuh gimana? Dia butuh waktu dengan dirinya sendiri. Dan seringkali ketika ruang dan waktu itu tidak dia temukan di dalam rumahnya, dia pergi. Dia tidak mau fight sama Anda, tapi dia memilih flight. Dan kita nggak usah nggak sakit hati ketika dia melakukan itu, gitu. Beri dia ruang dan waktu. Jangan dikejar. Pria malah ilfil kok dikejar. Apa nih? Kenapa sih? Gak bisa diajak bicara. Malah pergi. Dia malah akan pergi jauh-jauh. Dan di luar ketika dia pergi jauh-jauh, di luar itu banyak bidadari-bidadari cantik, Bu, yang siap menggait dia. Jadi kan, maka kalau mulai suami itu berkerut wajahnya gitu kan, terus nggak enak omongannya sengak-sengak gitu, kita nggak usah kejar. Beri dia waktu. Papa ada masalah ya? Papa mau bicara? Sok, enggak pun nggak apa-apa. Mama siap mendengarkan? Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Udah gitu aja. Nggak usah, Papa tuh harusnya begini. Panjang lebar.
Nah, si pria itu adalah puas bila bisa menguraikan dengan detil rumit untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi yang dibicarakan secara detil bagi pria itu adalah penyelesaian dari persoalan. Sedangkan si wanita itu sebaliknya. Wanita puas bila membicarakan detil rumit kesulitan-kesulitannya, sahabat. Makanya nggak heran pasien saya kebanyakan yang datang pertama kali itu 70% pasti wanita, 70-80% angkanya wanita. Karena apa? Dia butuh teman bicara. Itu gitu loh. Jadi 2 jam sesi pendalaman masalah, itu 1,5 jam sendiri dia bercerita dan menangis. Diceritakan dari A sampai Z. Semua cerita, semua kesulitan-kesulitannya itu. Itu sih wanita. Kalau pria, hanya setengah jam. Dari 2 jam itu, hanya setengah jam dia bicara tentang masalahnya. 1,5 jam sisanya justru dia akan bicara tentang bagaimana saya menyelesaikan permasalahan saya. Beda sama wanita. Wanita tuh nggak perlu solusi sebenarnya, butuh didengerin. Kalau dikasih solusi pun dia pasti punya jawaban sendiri. Jadi buat pria, sediakan telinga Anda untuk mendengarkan. Kalau wanita, dia perlu berkumpul bersama secara terbuka, bicarakan kesulitan mereka dengan orang lain, cari tempat curcol, cari tempat curhat, cari teman-teman. Oke? Wanita yang mengalami ketegangan jiwa tidak secara langsung berusaha mencari pemecahan kesulitan-kesulitannya, tapi mencari kelegaan dengan mengungkapkan dirinya dan ingin dimengerti. Jadi kalau dia ketemu sama teman-temannya yang sejalan sama dia, sepemikiran sama dia, oh dia pasti senang banget. Oh bener dah itu, memang laki-laki tuh seperti itu, bla bla bla. Misalkan temennya seperti, oh tambah seperti api kecil dikasih apa namanya, disiram sama spiritus tuh. Oh tambah berapi-api dia akan cerita gitu kan. Sebaliknya ketika temennya, enggak udah kamu lebay kayak gitu tuh. Enggak, itu hanya perasaanmu aja, suamimu gak gitu. Pasti dia kesel banget itu. Besok besok nggak diajak lagi tuh kita makan. Jadi buat wanita jangan sakit hati saat pria masuk gua, bukan berarti dia tidak cinta atau mengabaikan masalah atau sedang meninggalkan Anda, tapi itulah tipikal dia, sahabat. Dan pria jangan tersinggung ketika saya tuh sebel sama istri saya. Rasanya kalau ada masalah, itu seakan-akan seluruh dunia tuh perlu tahu masalahnya. Padahal kan malu saya gitu loh. Ayo kita bicarakan berdua. Si wanitanya bilang, "Bagaimana bicara berdua? Kamu pergi terus." Itulah sebenarnya adalah ini dia punya apa? Tipikal kalau punya masalah si pria masuk gua, wanita itu berbicara. Nah, ternyata sahabat, kita semua ini mempunyai setumpuk perasaan yang belum terselesaikan dari masa lampau. Luka-luka ini tertidur, baru tersadar saat merasa dicintai, dan saat sudah merasa aman menjadi diri sendiri, maka perasaan-perasaan sakit hati ini baru muncul, sahabat. Oke? Itu fenomena pikiran bawah sadar ini gitu, di mana pikiran bawah sadar itu perannya 95 sampai 99%, sahabat. Jika kita mau memahami hal ini dan mampu mengatasi perasaan-perasaan itu dengan lebih baik, kita akan merasa jauh lebih ringan dan punya kemampuan kreatif, maka dan cinta kita pun akan menjadi semakin hidup. Contoh misalkan, saya pernah nih marah sama suami saya, itu saya lagi ngomong, suami saya masih dengan HP-nya, ding 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 ding. Itu saya tiba-tiba tuh terpantik marah saya ambil HP-nya, saya banting. Untungnya masih akal sehat saya masih bunyi gitu ya, masih masih aktif gitu. Jadi bantingnya ke kasur gitu. Tapi saya menunjukkan marah saya. Saya ambil HP-nya, saya banting ke tempat tidur. Saat itu saya kemudian tersadar gitu. Kenapa ya saya harus marah seperti itu? Dia kan biasa aja kali, dia lagi ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan HP-nya. Dia bukan lagi sedang mengabaikan saya. Saya tanya, kenapa? Saya tanya diri saya, kenapa saya begitu? Saya merenung, saya melakukan meditasi ke dalam diri. Itu saya bertanya gitu kan. Apa yang terjadi ya? Kenapa saya semarah itu? Yang ada adalah saya sadar bahwa sebenarnya saya marah pada mama saya, papa saya, yang dulu ketika kecil, kalau saya bicara, mama saya masih pakai plastik koran itu nggak pernah turun. Majalah apapun kegiatannya, itu dia tidak, ketika saya bicara, mama saya tidak pernah menurunkan korannya atau majalah yang sedang dibacanya dan tidak memberikan perhatian pada saya seperti itu. Dia tetap aja dengan begini. Itulah sebenarnya ternyata Sinta kecil masih punya marah dengan mama di masa lalu.
Oke? Tapi yang terjadi, seringkali kita tidak paham akan mekanisme ini, sahabat. Saat kita bertengkar dan menyalahkan pasangan, bukan penyembuhan masa lampau yang kita peroleh. Apalagi kalau pasangan pun tidak memahami akan hal ini, kita pun menjadi semakin marah dan menekan perasaan-perasaan itu lagi, dan suatu saat pasti akan meledak. Itu yang seringkali terjadi, bukan? Jadi saat ini kita mulai untuk memahami bahwa ada yang disebut dengan prinsip 90-10. Apa itu 90-10? Saat kita marah, sebenarnya 90% kemarahan itu berasal dari masa lampau yang tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Anak-anak yang diabaikan dulu, tidak pernah didengarkan dulu oleh orang tuanya, menyimpan kemarahan. Sekarang, ketika dia tidak diabaikan, ketika dia tidak dihargai oleh pasangannya, dia marah. Karena apa? Sebenarnya marahnya itu 90% dari masa lampau. Ada seorang pasien saya, seorang laki-laki menikah 5 kali dengan seorang perempuan, dan semuanya selalu dia berakhir dengan kemarahan. Kenapa ya, Bu? Saya tuh selalu dipertemukan sama wanita-wanita yang gak pernah setia, selalu mengkhianati saya. Dia selalu selingkuh di belakang saya. Saya pasti akan suruh cerita dia, apa yang terjadi dengan masa lalu Anda gitu kan? Coba cerita dari masa kecil. Yang ada dia memang mengatakan bahwa dia marah sama mamahnya. Kenapa? Karena mamahnya ini dulu punya papahnya itu di Surabaya. Mamahnya ini sering memasukkan seorang pria yang dia kenal dengan om ke kamarnya. Dan ketika keluar, om ini selalu sudah dalam keadaan bertelanjang dada dan hanya memakai celana dalam. Waktu kecil dia tidak mengerti itu apa dan itu siapa dan mengapa seorang pria ini masuk ke kamar mamanya. Ketika mulai SMP dia mulai mengerti bahwa oh ternyata si om ini adalah selingkuhan mamaku. Dan mamaku itu pasti melakukan hubungan seks sama om ini. Disitulah dia mulai benci sama yang namanya sama mamanya, dan itu dia menjadi membenci semua wanita. Dan apa yang terjadi? 5 kali menikah, semua dipertemukan dengan wanita-wanita yang sama, yang berkhianat dan berselingkuh di belakang dia. Dan dia bisa marah sekali hanya nemuin chat istrinya mengatakan sayang sama orang lain. Hari itu juga dia langsung ceraikan itu wanita itu. Karena sebenarnya marah besarnya itu adalah pada mamanya. Bahkan dia bilang, pada saat mama saya meninggal, Bu, saya tidak tergerak untuk datang ke makamnya, Bu. Padahal bisa saya, walaupun saya di kota lain, padahal saya bisa. Saya bilang saya cuma kirim sama keluarga tuh, saya kirim uang dan saya kirim doa. Saya bilang saya nggak bisa pulang. Padahal sebenarnya saya bisa. Kenapa yang menghalangi dia marahnya sama mamanya? Dan Tuhan tahu, sahabat, kalau kita memahami kesehatan holistik dari mind, body, soul, spiritual, Tuhan tuh tahu area mana kita masih bermasalah, area mana kita masih perlu remedi. Disitulah Tuhan hadirkan pelajaran-pelajaran yang sama, ujian yang sama sebenarnya untuk kita belajar. Nggak mungkin Anda punya nilai bahasa Inggris 5, tapi yang remedial adalah matematika. Nggak mungkin. Yang remedi pasti adalah yang nilainya masih jelek. Itulah hari ini. Kalau kita hari ini masih masuk dalam masalah-masalah yang sama, peristiwa-peristiwa yang sama dalam hidup kita hari ini, sebenarnya kita sedang menjalani remedi dalam hidup kita. Dan hanya 10% sebenarnya kemarahan itu berkaitan dengan hal-hal di masa kini, sahabat. Oke? Saat bertengkar, 10% reaksi kita berkaitan dengan pengaruhnya pada kita, sedangkan 90% itu berkaitan dengan masa lampau kita. Bayangkan seorang menyenggol kulit Anda. Saat kulit Anda mulus dan sehat, maka biasa aja senggolan itu. Pasti, aduh maaf ya. Kita maafkan dengan mudah gitu kan. Tapi saat kulit itu ada luka atau koreng, tentu akan sangat menyakitkan ketika orang menyenggol luka itu. Coba deh. Saya pernah mengalami kejadian itu gitu kan. Seorang mantan waktu SMP lah, masih zaman-zaman cinta monyet gitu kan. Dia nge-WA mengucapkan selamat Idul Fitri. Terus saya juga balas dong. Fine, sama-sama ya. Ini jadi ingat kamu culunnya dulu, kamu gimana, bla 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 bla. Buat saya perasaan biasa aja tuh chat itu. Yang ada suami istrinya nelpon saya dan memaki-maki saya habis-habisan, bla 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 bla. Saya bengong. Salah saya apa kok saya dimaki-maki, seakan-akan saya berselingkuh sama dia. Padahal ya baru itu tuh ngechat itu gitu kan. Benar kita pernah pacaran di masa lalu gitu, ala zaman SMP. Tapi bukan berarti hubungan itu berlanjut dong gitu.
Yang ada dia maki-maki. Saya bilang sama teman saya itu, bro, lu itu punya cerita apa sih? Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, istrimu marah-marah ke gue? Padahal kan biasa aja nih, chat WA kita kan biasa aja. Pasti lu punya sesuatu yang membuat itu cacat dirimu itu di mata istri. Jadi ketika ada seperti itu, seakan-akan akulah wanita itu. Pasti kamu nyikan sesuatu. Pasti kamu sedang berselingkuh dengan seseorang. Dan itu sebenarnya istrimu nggak tahu, tapi sebenarnya dia mulai mencium dan dia menganggap itu adalah saya. Coba jujur. Akhirnya dia, teman saya tuh benar-benar jujur dan dia bercerita, iya memang aku begini-begini. Dia nggak tahu siapa. Jadi dipikirnya ketika lihat chat kamu, dia pikir itu kamu gitu. Jadi nah seperti itu loh sahabat. Jadi ketika itu sudah ada luka atau koreng, ada orang yang nyenggol itu marah banget tuh, terasa sakit sekali. Sama seperti ketika pasangan mengatakan, "Mam, apa? Badan kok melar terus sih? Turunin dikit kenapa? Yuk, senam." Kalau hubungan itu sehat dan baik-baik saja, biasa aja. Oke, Pak. Besok aku mulai senam deh. Biasa aja. Justru kita diingatkan dengan cinta gitu bahwa dia ingin melihat kita tampil cantik gitu kan. Biasa aja gitu. Tapi bayangin kalau hubungan itu sangat buruk, so istri pasti sudah sangat terluka. Iya ya, Papa ini nggak ngerti ya. Aku sudah anaknya sekian. Ini sudah bagus ini ya, melar-melar dikit nggak apa-apa lah. Kamu aja tuh yang nggak pernah puas, selalu nyalahin, selalu nggak pernah bener aku di matamu, bla 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 bla, panjang lebar. Ketika hubungan itu bermasalah, pasti kata-kata yang hanya sebenarnya netral seperti itu menjadi masalah besar dalam hidup kita hari ini. Maka seperti itu yang sering terjadi. Prinsip 90 ini adalah terjadi pada saat masih anak-anak, kita tidak paham bahwa kita tidak bersalah. Dan sikap orang tua yang negatif bukanlah salah kita. Saat itu kita menelan semua kecaman, penolakan, dan tuduhan secara pribadi, dan kemudian diinternalisasi seakan-akan itulah kita. Seperti yang dikatakan orang tua. Jadi gini loh sahabat, waktu kecil, orang tua ini sebenarnya bukan orang tua yang dalam hubungan yang baik-baik. Mereka itu punya masalah dengan diri mereka sendiri dan perkawinan mereka. Mereka tidak bisa berteriak kepada suaminya, si istri tidak bisa berteriak ke suami, suami tidak bisa berteriak ke istri, sehingga apa? Anak yang dimarahin, anak sakit sedikit, anak salah sedikit dipukul, disalahkan. Padahal sebenarnya adalah mereka sedang marah pada pasangannya. Tapi kita sebagai anak itu harus menerima itu semua, dan ketika dikata-katain dan dijelek-jelekan, dimarahin, dipukul, itu kita menganggap bahwa kitanya yang buruk gitu loh. Nah, sehingga ketika perasaan buruk ini, harga diri yang jelek ini kita bawa dalam perkawinan kita, maka saat suami mengatakan begitu saja, hal yang sedikit saja, mengatakan bahwa kita tidak benar atau tidak baik, kita sudah merasa sangat terluka. Padahal sebenarnya itu adalah luka saat kita dulu dikata-katai, dianggap jelek, dianggap tidak berguna oleh orang tua kita dulu. Saat masa lalu belum selesai akan terbawa saat bertengkar, dengan mudah kita menafsirkan komentar-komentar pasangan kita sebagai kecaman, penolakan, dan tuduhan. Sehingga pada saat ini pembicaraan sebagai sesama orang dewasa menjadi sulit dilakukan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Bagaimana untuk dapat saling mendukung? Satu, saat masa lampau itu muncul, pria butuh masuk buah, ia butuh banyak penerimaan. Maka kita sebagai wanitanya itu mengerti, memahami bahwa pria butuh masuk gua untuk ketenangannya. Dan dia butuh perasaan diterima apa adanya. Sebaliknya ketika wanita masuk sumur perasaan-perasaannya sendiri, ia butuh perhatian yang penuh cinta. Saya kalau sudah lagi begitu ya, lagi mengingat sesuatu dari masa kecil dulu bagaimana saya punya inner child yang luar biasa, sahabat. Mama saya meninggal, mama kandung saya meninggal umur 5 hari, dibesarkan oleh mama tiri yang tidak pernah bisa menerima saya. Dia selalu marahin saya, mengabaikan saya, dan selalu mengatakan saya salah kayak gitu. Punya bapak juga yang dulu juga korban dari pemukulan, sehingga pada saat punya anak, kemarahannya tuh banyak sekali dilampiaskan dengan pemukulan. Jadi saya selalu bilang bahwa papa saya itu tukang pukul gitu kan. Itu gitu. Nah, ketika saya mulai kadang-kadang masuk ke dalam sumur perasaan-perasaan saya sendiri,
itu suami ngerti gitu, dia tidak perlu melakukan apa-apa, dia cukup memeluk saya. Seakan-akan mengatakan kamu aman bersamaku. Itu saya bisa nangis. Kamu aman bersama. Nggak perlu dikatakan, tapi ketika suami yang mengerti hal ini, dia memberikan perhatian yang penuh cinta, dia memeluk wanitanya, maka dia sebenarnya sedang menarik wanita ini keluar dari sumur perasaan-perasaannya sendiri, sahabat nih buat para pria nih. Jadi keduanya tuh butuh sikap untuk saling memahami dan mendukung bahwa pasangannya sedang dipengaruhi oleh masa lalunya. Tapi jangan juga mengatakan bahwa jangan juga mengatakan pada pasangan bahwa ia sedang dipengaruhi oleh masa lalunya. Ia akan lebih sakit hati. Jadi pada saat bertengkar nih, kamu tuh marah sama aku, terus sebenarnya marah sama mamamu. Kamu nggak terima dulu, blablabla. Oh, tambah marah tuh bahasa. Jangan sekali-kali sebut mamaku ya. Aku akan lebih marah. Biasanya gitu tuh respon prianya gitu kan. Pahami bahwa setiap orang butuh waktu dan proses untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, sahabat. Beri waktu, ruang dan waktu bagi pasangan ini untuk mendinginkan kepalanya sendiri dan menenangkan diri. Dan pada saat itu maka cari kebahagiaan Anda sendiri. Nggak usah ikut, nggak usah maksa ikut mau masuk sumur buat pria. Nggak usah maksa ikut masuk gua buat wanita. Saat pasangan ini masuk gua atau sumur bukan berarti mereka sedang tidak cinta Anda. Tapi dia sedang butuh untuk mendinginkan kepala mereka sendiri. Jadi disepakati aja. Misalkan, aku mau keluar dulu ya. Misalkan nih suami, misalkan ini gitu kok di rumah. Aku mau keluar dulu ya. Nah, itu artinya kode bahwa dia butuh untuk masuk gua. Oke, biasanya sih cuma tanya, oke, sampai jam berapa sayang? Ya, 2 jam lah, sampai jam 10 misalkan gitu dia keluar. Ya udah. Dan si pria ketika diberikan ruang itu nggak lama-lama biasanya dia udah pulang kayak gitu. Karena apa? Dia merasa bahwa kita sudah bisa menerima gitu terhadap diri dia. Oke. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita sudah memahami itu, tulis sepucuk surat cinta bagi pasangan dan orang tua. Jadi, ketika kita sudah begitu marahnya gitu sama pasangan ini, coba daripada Anda memilih untuk ke pengadilan agama untuk bercerai, maka coba tulis perasaan-perasaan Anda. Cari. Atau kalau saya ajarkan untuk meditasi. Saya membuka kelas coaching itu selama sebulan, itu saya biasanya bantu sahabat-sahabat yang punya masalah itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bermeditasi. Bermeditasi itu apa sih? Kita mengeningkan pikiran-pikiran kita sendiri. Sehingga apa yang hadir adalah kesadaran murni dari dalam. Kita sampai tahu, oh ternyata saya marah ini akarnya di sini loh. Akarnya dulu pada saat saya kecil ini loh. Itu. Kemudian membantu pasangan memahami apa yang kita rasakan alih-alih merasa disalahkan atau dipojokkan gitu. Jadi surat cinta tadi yang pertama tadi bukan hanya untuk untuk pasangan tapi juga untuk orang tua. Nggak apa-apa Anda ungkapkan nih semua. Aku sebenarnya marah sama mama. Mama dulu tidak pernah menghargai apa yang aku lakukan. Mama selalu menunjukkan bahwa aku salah bla 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 bla. Sehingga sekarang ketika istriku seperti itu sama seperti mama, aku marah sekali, Ma. Tapi sekarang aku menyadari bahwa marahku ke istriku sebenarnya adalah marahku ke mama. Kira-kira seperti itu. Jadi kita jujur dengan perasaan-perasaan kita gitu sehingga kita sampai tahu akan masalahnya. Membantu memahami bahwa emosi yang kita rasakan saat ini ada kaitannya dengan masa lalu kita. Jadi surat cinta itu akan membantu kita untuk memahami bahwa emosi-emosi yang kita rasakan saat ini ada kaitannya dengan masa lalu kita. Dan membantu untuk pasangan memahami apa yang kita rasakan alih-alih merasa disalahkan atau dipojokkan. Jadi kalau saya udah diem gitu, itu suami saya pasti bingung tuh. Kenapa aku salah ya? Nah, kayak gitu tuh. Dia pasti merasa bersalah gitu di situ. Sehingga kita perlu enggak ini kayaknya masalah aku dengan diri aku sendiri, dengan masalah aku enggak apa-apa. Seperti itu. Ya, untungnya dia punya banyak pasangan seorang psikolog gitu kan yang mudah untuk mengungkapkan, memverbalisasikan perasaannya. Kebayang kalau bukan seorang psikolog kan pasti kebelit sendiri sama masalahnya gitu kan, seperti itu gitu. Jadi disitulah kita menulis surat cinta ini, kita sebenarnya sedang membantu diri kita untuk memahami apa yang kita rasakan dan mencari akarnya di mana. Dan surat cinta itu kita berikan juga ke suami gitu. Ini loh sebenarnya perasaanku gitu. Jadi dia kok akhirnya memahami bahwa oh istriku atau oh suamiku sebenarnya sedang memiliki masalah ini. Dia memiliki kaitan dengan masa lalunya. Sehingga
saya sebenarnya tidak harus merasa marah atau merasa dipojokkan atau merasa disalahkan, karena sebenarnya dia sudah punya masalah itu jauh sebelum saya hadir di hadapan dia. Jadi akhirnya ketemulah saling pemahaman dan saling penerimaan itu, sahabat. Oke. Kemudian cinta akan berkembang bila pria dan wanita sanggup untuk menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan mereka, dan cinta ini akan mempunyai peluang untuk berkembang. Oke, bagaimana menjaga cinta tetap hidup dan berkembang? Bila pria dan wanita sanggup menghargai dan menerima perbedaan-perbedaan mereka, maka cinta mempunyai peluang untuk berkembang gitu. Oke. Jadi kita harus menyadari bahwa pria kita itu dari Mars, kita dari Venus. Buat yang pria, sadar bahwa wanitanya dari Venus, yang prianya dari Mars. Sekarang tinggal di bumi, gitu kan? Maka terima perbedaan itu semua apa adanya. Setiap hubungan yang sehat pun juga mengenal musim. Suatu hubungan mirip dengan taman, supaya subur dan indah harus diairi secara teratur, harus diberi perhatian khusus. Pahami bahwa cuaca yang berbeda butuh perlakuan khusus, benih-benih baru ditaburkan, dan rumput-rumput perlu dicabuti. Nih, ada 4 musim nih. Musim semi. Di situ tuh awal-awal menikah, sahabat. Merasa bahagia selamanya. Kita menyayangi pasangan. Cinta terasa abadi, ajaib, segala sesuatu tampak sempurna dan berhasil tanpa usaha. Pasangan pun tampak sempurna. Dengan mudah kita berdansa bersama dalam keselarasan yang gembira mengarungi nasib baik kita. Itu musim semi. Mulai masuk musim panas nih. Mulai sadar bahwa hubungan ini tidak sempurna dan kita tetap harus menjaga hubungan ini. Iya, bisa saja pasangan kita bisa saja keliru bahkan cacat. Kecewa dan putus asa bermunculan. Rumput-rumput harus dicabuti. Tanaman butuh tambahan air karena teriknya matahari. Biasanya di sini tidak lagi mudah memberi dan memperoleh cinta yang kita perlukan. Kita tidak terus bahagia dan merasa dicintai. Bukan perkawinan seperti ini yang kita harapkan. Mulai menyalahkan pasangan dan merasakan kalah, memenuhi kebutuhan pasangan, dan kita meminta dan mendapatkan cinta dari pasangan tidak terjadi secara otomatis, sulit bertahan dalam musim panas ini. Ini biasanya ketika mulai pasangan itu mulai menjalin hubungan dengan orang lain, itu termasuk musim panas. Mulai kecewa, putus asa, merasa marah, tidak bahagia, tidak merasa dicintai, merasa kalah, menyalahkan pasangan, HP-nya dicek-cek terus-menerus. Seperti itu. Selesai musim panas, datanglah musim gugur. Kalau kita mampu bertahan di musim panas itu, maka kita akan melalui musim panas itu dan masuk ke musim gugur, di mana saatnya kita menuai hasil kerja keras kita. Ini adalah saat emas, kaya dan memuaskan, sahabat. Ketika Anda mampu melalui ketika suami itu selingkuh atau istri itu selingkuh, dan Anda tetap bertahan di situ sampai akhirnya semua menjadi tidak ada dan yang tersisa hanya Anda berdua, maka itu sebenarnya cinta Anda itu sudah teruji bahwa tidak adalah emas sesungguhnya, emas 24 karat, tidak tergerus oleh musim apapun, tidak tergerus oleh cuaca apapun. Itu Anda akan mendapati cinta yang lebih kuat dan lebih matang, lebih bisa menerima cacat-cacat pasangan dan cacat diri sendiri, mulai masuk masa untuk berterima kasih dan saling berbagi rasa, dan mulai dapat beristirahat menikmati cinta yang kita harapkan. Saya yakin ketika kita mampu melalui badai, maka yang ada adalah laut yang tenang. Saatnya kemudian masuk dalam musim dingin. Saat itulah kita udah mulai tua, mulai banyak merenung dan memperbarui diri. Tapi di saat itu juga kita mulai mengalami kepedihan atau bayangan dari diri kita sendiri yang belum terselesaikan. Saat katup emosi terlepas dan perasaan-perasaan baru pun bermunculan. Saat tumbuh menyendiri, perlu melihat lagi ke dalam diri sendiri, bukan ke pasangan untuk mencari cinta dan pemuasan. Ini merupakan saat penyembuhan. Pria masuk gua, wanita tenggelam masuk sumur. Setelah proses mencintai dan menyembuhkan diri sendiri terjadi, musim semi pun akan kembali. Kita akan diberkati dengan harapan, cinta, dan melimpahnya berbagai kemungkinan. Ini. Bagaimana hubungan sukses? 1. Menerima dan memahami perbedaan musim-musim cinta. Kadang cinta mengalir dengan mudah dan otomatis, kadang hati pun penuh, kadang pun terasa kosong. Tidak boleh mengharapkan pasangan untuk senantiasa bersikap penuh cinta, tapi kita yang harus selalu ingat untuk mencintai. Jadi jangan dulu
Kita menunggu tidak menunggu untuk dicintai, tapi kita selalu memberikan cinta itu sendiri. Proses belajar bukan hanya mendengar dan melaksanakan, tetapi juga melupakan hal-hal yang jelek dari masa lalu dan mengingat kembali hal-hal yang baik dari diri suami. Bersikaplah realistis, tidak ada yang sempurna. Izinkan diri untuk berbuat kesalahan, izinkan pasangan untuk berbuat kesalahan, terima dan maafkan diri sendiri, baru mampu menerima dan memaafkan pasangan. Ada konsep 200 kali untuk mempelajari sesuatu, kita perlu mendengarnya 200 kali. Kita tidak bisa mengharapkan diri kita atau pasangan untuk berubah atau melakukan hal baru sebelum mendengar 200 kali. Tapi mendengarnya bukan dari diri Anda. Biarkan dia mendengar dari semesta. Ajak ke grup-grup seperti ini. Kalau ada Zoom, ajak. Kalau ada kelas coaching, ajak. Kalau perlu ikut camp. Supaya apa? Supaya mendengar dari orang lain atas hal-hal baik apa yang harus dilakukan terhadap dirinya dan terhadap pernikahannya. Perlu kesabaran dan menghargai sekecil apapun langkah atau perubahan terjadi dan jangan pernah balas dendam terhadap apapun yang pasangan pernah lakukan ke kita. Ingat bahwa Anda sedang berada di bumi, tanah yang baru, kadang-kadang kehilangan arah atau pasangan tersesat itu wajar. Terima, terima, terima. Saat kecewa dengan pasangan, selalu ingat bahwa Anda dari Venus, pasangan dari Mars, dan kita adalah dua makhluk yang berbeda yang sedang belajar menerima perbedaan masing-masing. Jadi tujuan pernikahan sebenarnya adalah untuk belajar menerima perbedaan. Lepaskan penilaian, penghakiman, dan tuduhan-tuduhan Anda. Selalu ingat kata-kata ini. Jangan usil, jangan komentar, maafkan, biarkan mengalirlah dengan indahnya. Gitu sahabat. Semoga ini apa yang saya sampaikan membuka relung-relung ruang-ruang gelap di dalam pikiran dan hati kita sehingga kita bisa menerima diri kita dan menerima pasangan dengan lebih baik. Oke, masih ada waktu setengah jam. Silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, ada Mbak Asri nih, raise hand. Silahkan Mbak Asri. Silahkan Mbak Aci. Silahkan Mbak Asri, mau nanya apa? Oke, dibuka tolong mute-nya. Masih dimatikan mic-nya. Udah, Bu. Oke. Bu, mau nanya, kan kalau perempuan itu mesti mengeluarkan berapa ribu kata. Nah, kalau misalnya kan kayak A tuh kan pendiam kan, susah diajak ngomongnya. Kalau misalnya diganti, misalnya kitanya nyanyi gitu, dengan nyanyi sama nggak Bu ngeluarin kata-kata? Saya ajarkan meditasi, saya ajarkan, boleh sayang. Pokoknya 20.000 katamu keluarin deh. Iya, kalau meditasi udah ini, maksudnya kalau bisa diganti dengan nyanyi gitu. Boleh, pokoknya keluar 20.000 kata. Karena kalau nggak keluar itu jadi miom, jadi kista, jadi cancer sayang. Dari istri aku, makasih. Saya pun sering bicara sendiri gitu kan. Ngomong sama suami suka nggak nyambung misalkan gitu. Saya di kamar itu saya ngomong aja sendiri. Misalkan kesel sama suami, misalkan kesel sama siapapun nih buat sahabat semua yang lain gitu ya. Daripada marahin suami yang di luar gitu kan. Belum tentu dia bisa terima. Meditasi, hadirkan dia, keluarin semua emosi. Habis itu di luar udah selesai emosinya, malah kita peluk. Udah selesai emosinya tadi di dalam. Enak kan 20.000 kata keluar. Dan hidup juga Oh, siap, damai siap, gitu Bu. loh. Makasih, Bu. Oh ini kebalik malah Bu Wati menghadapi suami yang cerewet gitu. Keluarin 20.000 kata. Bu, suami itu sebenarnya 7.000 kata gitu loh. 7.000 kata. Perempuan yang 20.000 kata. Kalau dia cerewet itu biasanya itu adalah timbunan saldo kata yang tidak pernah keluar dari kecil gitu loh. Bayangin. Nah, bayangin dia dari kecil si laki-laki ini kan tidak diizinkan untuk cerewet, bahkan tidak diizinkan untuk menangis. Coba deh. Ayo, jangan nangis. Kamu laki-laki, jangan sih, nggak nangis. Gitu, biasanya terus kalau cerewet, aduh kamu laki-laki nak, jangan banyak bicara deh. Bayangin, si orang tua sering ngomong begitu. Selalu ingat 5 pintu masuk ke pikiran bawah sadar. Ini yang pertama adalah pintu yang pertama adalah figur otoritas. Siapa figur otoritas? Orang tua.
Ketika orang tua mengatakan jangan cengeng, nggak boleh menangis, maka udah pasti itu si pria itu buntu perasaannya. Karena apa? Dari kecil diomongin seperti itu, gitu. Terpaksa sebagai istri diam. Jadi apa? Jangan terpaksa, Bu. Bantu dia untuk ngeluarin kata-katanya itu, gitu. Jangan sampai akhirnya suami keluar kata-katanya, ibu yang kena cancer gitu loh, karena tadi pakai kata terpaksa. Kita harus gini, kita harus belajar menjadi terapis, menjadi psikolog bagi suami kita, bagi istri kita gitu loh. Supaya apa? Supaya dia sehat gitu loh. Bayangin kayak tadi seorang dokter yang berselingkuh 3 kali itu, suaminya bisa menerima loh. Kenapa? Karena saya pahamkan. Pahamkan begini, Pak, Bapak punya Bapak kan sekarang lagi stroke ya? Ya, iya Bu. Dia stroke kan terbaring di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain ya. Bapak disuruh beresin pupnya, beresin pipisnya. Mau? Mau Bu. Memang dia lagi stroke. Oke. Coba bayangkan sebelum dia stroke dulu dia sehat ya. Dia sehat, dia pipis pup sembarangan. Bapak mau ngeberesin pupnya, pipisnya? Ya nggak mau, dia sehat. Oke. Padahal kan itu peristiwanya sama, Pak. Yang satu pup sembarangan, sama-sama pup sembarangan, pipis sembarangan. Tapi satu dilakukan oleh sehat, satu dilakukan pada saat papanya Bapak di tempat tidur. Tapi kok Bapak mau nih untuk apa namanya, untuk beresin. Ya karena dia sakit. Oke, coba bawa rasa yang sama itu pada istri Bapak. Bahwa istri Bapak itu sedang sakit, tapi bukan sakit secara mental, bukan sakit secara fisik, tapi sakit secara mental. Puji Tuhan, analogi seperti itu, karena laki-laki itu kan orangnya logik ya. Sehingga oke, saya bisa terima. Saya pahamkan tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar istrinya, kenapa dia selingkuh seperti itu. Itu adalah akibat dari pikiran bawah sadar. Sedangkan pikiran bawah sadarnya itu perannya 95 sampai 99%. Alhamdulillah Bu, suami bisa menerima dan perkawinan mereka bertahan dan menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan udah 2 tahun itu cerita terjadi. Seperti itu sahabat. Oke, jadi saya selalu mengatakan nih buat semua orang ketika saya pendalaman masalah sama istri, saya selalu katakan, sing waras ngalah. Nanti sama yang suami, pendalaman masalah sama suami, sama saya bicara, sing waras ngalah. Bukan untuk mengejek sahabat, tapi kita sebagai orang yang berkesadaran duluan, itu membantu pasangan kita untuk keluar dari masalahnya. Begitu. Nah, ini kebetulan saya lihat ada Pak Mustaqim nih. Beliau adalah penasihat perkawinan. Pak Mustaqim, silakan share ininya, pengalaman-pengalamannya, tips-tipsnya, bagaimana Allah Akbar. membantu sahabat-sahabat atau apa namanya apa ya klien atau apa tuh yang datang ke tempat Bapak. Beliau penasihat perkawinan di Departemen Agama. Silakan Pak Mustaqim, mungkin ingin menambahkan. Allah Akbar. Makasih nih Bu Sinta. Gak apa-apa, saya tembak langsung. Allah Akbar. Saya juga masih belajar karena rumah tangga itu adalah sekolah yang tak pernah selesai. Jadi selama kita berumah tangga, selama itu kita apa namanya belajar terus menerus sampai akhir itu. Dan kalau kita baca di surah Ar-Rum ayat 21 itu, litas kunu ilaiha, memang sejatinya rumah tangga itu bahagia. Tapi kemudian ada rumah tangga yang tidak bahagia, berarti ada akar masalahnya yang tidak membuat bahagia. Apa yang secara runtut tadi Ibu Sinta sampaikan bahwa jadi ketika rumah tangga kita itu punya masalah, kita tidak bisa menyalahkan siapa, tidak bisa menyalahkan pasangan, tapi kita harus mesti apa namanya mencari akar masalahnya. Dan akar masalah yang sering saya lihat itu eh, sebagai pengalaman ya membimbing dan juga belajar, terutama belajar pada Bu Sinta ya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah akar masalahnya pada pengetahuan kita, pemahaman tentang rumah tangga. Sebab banyak juga Bapak Ibu membandingkan antara cinta pacaran dengan cinta pasangan. Cinta berpacaran itu dengan cinta berpasangan itu satu hal yang beda jauh itu.
Kalau cinta berpasangan itu kan yang asik-asik saja, ya. Tapi kalau cinta berpasangan ya butuh tanggung jawab. Eh, itulah sering terjadi gap di antara ini karena keinginan, tanggung jawab dan segala macam. Dan kenapa Allah mengistilahkan pasangan itu dengan istilah azwaja? Kalau kita lihat kata itu, azwaja itu kan suami istri. Tapi kalau akar katanya azwaja itu adalah berpasangan. Artinya pasangan itu kan ada kanan, ada kiri gitu ya. Kaki kanan dan kaki kiri itu. Ya, suami istri itu adalah suami di kanan, istri di kiri gitu. Artinya antara kanan dan kiri ini pasti berbeda gitu ya. Pasti berbeda, berbeda psikologisnya, tubuhnya, emosinya. Tadi sudah disampaikan ya antara 20.000 kata dengan 7.000 kata itu. Pasti beda itu. Allah sudah mengungkapkan itu azwaja kita lah pasangan. Namun ini saling melengkapi. Pasangan itu antara kanan dengan kiri itu kalau hanya kaki kanan saja kita akan pincang gitu atau kaki kiri saja kita akan pincang. Jadi suami istri itu adalah saling saling mengisi satu sama lain. Itulah kenapa dengan hikmahnya Al-Quran itu dengan memakai pasangan suami istri disebut dengan azwaja. Kita berpasangan nih. Kalau istilah ayah guru itu kita bersanding, bukan kita bertanding gitu. Jadi suami istri itu disandingkan, bukan untuk ditandingkan. Sehingga dua hal yang selama ini saya belajar ke apa yang sering disampaikan oleh ayah guru ya, dan apa juga Ibu Sinta sudah menyampaikan tadi bahwa dua hal yang menjadi kunci untuk merasakan nikmatnya berkeluarga itu. Kalau dua hal ini kita bisa lakukan, maka insya Allah rumah tangga kita akan mencapai apa tadi itu ya, musim seminya kembali ya. Dari musim semi awal kembali ke musim apa namanya? Karena rumah tangga itu kan memang seperti eh, apa bisa dikatakan anak tangga, bisa juga musim yang berputar. Eh, dua hal itu kalau kalau kita menerima dan menghargai, artinya menerima kekurangan, menerima segala eh, apa namanya kekurangan pasangan, kemudian bisa menghargai pasangan, maka insya Allah itu akan ini akan akan terjadi keluarga yang baik insya Allah. Nah karena itu kalau eh, apa yang saya pelajari dari Ibu Sinta bahwa tiga hal pendekatan itu untuk menyelesaikan rumah tangga. Pertama pendekatan pengetahuan, karena banyak hal yang kita tidak memang ketahui dalam berumah tangga. Karena banyak orang juga yang apa eh, berpikir bahwa rumah tangga itu cuma acara pesta satu hari itu ya, sehingga habis-habisan di acara pesta yang sangat-sangat meriah gitu, tanpa mempersiapkan pengetahuannya dalam waktu yang sangat panjang. Itulah sebabnya kenapa saya di KUA di Kementerian Agama mengajarkan kepada calon-calon pengantin itu bahwa mempersiapkan rumah tangga itu butuh butuh pengetahuan itu ya. Yang kedua, setelah pengetahuan, pendekatan pengetahuan yang kedua adalah psikologi ya. Karena ada psikologi, ada masalah psikologi bawaan seperti Ibu Sita tadi sampaikan, ada psikologi eh, yang yang terjadi setelah masuk ke rumah tangga. Nah, itulah sebabnya kalau misalkan pasangan ini dua-duanya sehat ya sebelum berumah tangga, namun setelah rumah tangga kok bisa kurang sehat ya, sakit-sakit, berarti ada sesuatu itu. Ada sesuatu psikologi yang tidak bisa selesai di dalam berumah tangga itu. Makanya sangat diharapkan dari camp yang dilakukan oleh eh, tim dari eh, sehat holistik itu adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah eh, psikologi yang terjadi, apakah itu psikologi bawaan atau psikologi yang terjadi, masalah psikologi yang terjadi eh, dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian apa tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta bahwa seharusnya kita pasangan itu adalah
psikolog bagi pasangan kita masing-masing. Dan yang ketiga, setelah pengetahuan, kemudian pendekatan psikologi, kemudian pendekatan spiritual. Saya kira Bapak Ibu kalau bisa mendalami dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta, tim sehat holistik, keluarga holistik, maka saya kira insya Allah ada saja masalah-masalah dalam rumah tangga, tapi masalah itu nggak seperti eh, tidak akan membuat rumah tangga kita itu bercerai-berai. Malah kita semakin kreatif, semakin bisa saling memahami. Karena prinsipnya tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Siapapun di dunia ini, baik orang biasa, intelektual, ulama, terpelajar, semua punya masalah rumah tangga. Tapi ada yang masalah rumah tangga itu yang ketika terjadi masalah bisa selesai, atau masalah bisa kita menjadi bersama-sama untuk saling melapangkan. Makasih Bu Sinta dari awal tadi Terima ini untuk kasih Pak, kata-kata indahnya dari Pak Mustaqim ini gitu ya sahabat semua, bahwa itulah kita hari ini, bahwa tujuan pernikahan tuh sebenarnya adalah untuk menerima perbedaan. Dan di ujungnya sebenarnya adalah Tuhan sedang menunggu kita di tempat yang tidak kita inginkan. Itu kata-kata ayah guru yang selalu saya ingat, bahwa Tuhan tuh sebenarnya ingin kita pulang ke hadiratnya. Dengan apa kita pulang, sahabat? Bukan dengan tubuh ini, sahabat. Tapi kita sedang diperjalankan untuk pulang dalam keadaan hati dan jiwa yang bersih, suci, sesuai fitrahnya. Dan kita saat ini disandingkan dengan pasangan seperti itu, sebenarnya adalah proses belajar, sahabat. Tidak ada orang yang belajar sabar dari orang yang sabar, tapi justru kita belajar sabar dari orang yang tidak sabar. Kita belajar menahan marah itu bukan dari orang yang sabar, tapi justru orang yang pemarah. Sehingga kita sehari ini dipasangkan dengan suami sebenarnya, atau suami seperti itu, atau istri seperti itu sebenarnya ada pesan cinta di sana. Tuhan ingin kita pulang dengan hati yang bersih, sahabat. Ketika apa? Ketika kita mampu menerima semua perbedaan ini apa adanya. Gitu. Nih ya, ada saya jawab lagi pertanyaan-pertanyaan, masih ada 14 menit. Numpang tanya, bila istri mau konseling tapi suami tidak, apakah masalah mereka dapat diselesaikan? Istri hanya manusia. Bila ia saja yang harus mengalah, mengerti suami, apa bisa kuat? Saya selalu katakan bahwa hanya butuh satu orang berubah, maka dunia pun akan berubah, sahabat. Daripada nggak berubah dua-duanya. Baiknya memang suami istri konseling bersama, terapi bersama gitu kan. Tapi kalau tidak mau soal pasangannya diajak berubah, Anda dulu berubah. Nanti kayak di kelas coaching itu ada yang disebut dengan ada materi disebut dengan energi kebangkitan kesadaran. Di situ adalah bagaimana kita ini memiliki energi yang lebih tinggi sehingga kita bisa mempengaruhi orang-orang dengan energi yang rendah. Gitu kan. Jadi hukum fisika mengatakan bahwa energi yang lebih besar akan mempengaruhi energi yang lebih kecil. Jadi kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, maka kita harus memastikan energi kita tinggi. Tinggi itu dalam besaran energinya tuh lebih tinggi. Sekarang kita harus tahu dong, energi-energi yang level energinya besar tuh apa? Satu, kedamaian, pencerahan, kedamaian, sukacita, cinta, penerimaan, memaafkan, netral. Sedangkan energi-energi rendah itu apa? Kebanggaan, kemarahan, keinginan, kemudian ketakutan. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau kita selama ini ingin merubah suami, berarti kita hanya pakai energi keinginan. Itu rendah, sahabat. Nilainya cuma 125 besaran energinya. Tapi ketika kita pakai energi cinta, energi menerima, energi memaafkan, energi berpikir, energi memahami, bahkan energi netral, itu energinya besar, sahabat. Di atas 300. Gitu loh. Jadi jangan tunggu orang lain berubah. Kitanya berubah. Toh nanti kita pulang sendiri-sendiri, sahabat. Ketika engkau menemui Tuhanmu sendiri-sendiri. Bahkan Allah bilang nih, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Itu sapaan yang sangat lembut. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Allah memanggil kita dengan lembut. Berarti pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk orang-orang yang dihaikan itu?
Orang-orang yang dihaikan adalah orang-orang yang berjiwa tenang. Kalau hari ini kita masih tidak terima, masih tidak damai dalam hidup ini, tidak bisa menerima pasangan, masih marah, kesal, kecewa, sakit hati, sedih, maka apakah itu jiwa yang tenang? Kita tidak tahu loh sahabat, hidup kita ini berapa lama. Coba di ruangan ini, siapa yang yakin bahwa besok masih hidup? Kalau ada yang yakin bahwa besok masih hidup, Anda hebat. Hebat dalam kebanggaan Anda sendiri. Kita tidak tahu sahabat, mungkin kita tidur malam ini kita tidak bangun lagi besok pagi. Maka yang ada adalah kita harus memastikan bahwa setiap hari hati kita udah semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Sehingga ketika kita Allah calling call itu bunyi, Allah memanggil kita, kita udah siap sahabat. Dan perjalanan akhirat itu jauh lebih panjang dari perjalanan kita hari ini di dunia ini sahabat. Jadi ngurusin suami yang nano seperti itu, ngurusin istri nano seperti itu, udahlah. Itu perjalanan dia sendiri. Setiap orang punya ruang dan waktu untuk berproses dengan dirinya dan hidupnya sendiri. Tugas kita adalah berproses dalam ruang dan waktu kita sendiri. Karena apa? Kita pun nanti mati sendiri-sendiri sahabat, nggak ada saling ngajak. Dia nggak berubah nggak apa-apa. Kitanya berubah dulu. Ya, gitu sahabat. Jadi, yuk kitanya berubah. Jadi kalau datang sendiri, bahkan di terapi misalkan, Bu, saya mau diterapi, diluaskan ambangnya. Ambang untuk apa? Ambang untuk penerimaan, ambang untuk sabar. Karena apa? Selama ini kita menjadi tidak sabar, selama ini kita selalu mengecam orang lain, suami kita, pasangan kita, anak kita. Karena apa? Sampah emosi di pikiran bawah sadar kita udah terlalu banyak dipenuhi oleh sampah-sampah. Itu yang dikeluarkan. Jadi orang di luar tidak berubah, nggak apa-apa. Suami kita nggak berubah, nggak apa-apa. Tapi kitanya berubah dulu. Rasa kita untuk menerima suami itu biasa aja. Coba, Mbak Aci coba cerita gimana pengalamannya kemarin di Hipno. Dan semua orang merasakan Alhamdulillah. perubahan pada diri Mbak Aci kan? Iya, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah bisa. Ya, maksudnya udah bisa Suami nerima. masih marah-marah Ya, kan? Misalkan. Tapi Mbak Aci gimana menerimanya? ya diem aja. Udah diem aja, Bu. Ketika ya sekarang udah bisa apa kalau misalnya orang lain berbuat jelek, itu tuh kita udah Aci udah ngerasain. Aci nggak suka perasaan itu. Kalau orang lain ngejelekin orang itu nggak suka. Udah jadi lebih baik diem. Terus di rumah sama adek udah bisa nerima gitu. Udah bisa nerima aja, Bu. Yes. Lebih lapang kan hati itu. Orang lain mungkin nggak berubah Iya, kan. Tetap aja marah-marah. Adiknya tetap begitu. Tapi Mbak Aci udah tetap damai, tetap bisa menerima, tenang. Maka yang ada adalah kedamaian, ketenangan. Itu loh yang akan mewarnai mereka. Bukan begitu Mbak Aci? iya Bu, betul. Seperti itu sahabat. Jadi orang di luar nggak berubah nggak apa-apa, kitanya yang berubah. Makanya itu selalu saya katakan, saya pernah menulis perbedaan mengalah asal katanya kalah dengan mengalah asal katanya Allah. Ketika kita mengalah karena Allah, karena mengalah, karena menyadari ada Allah di dalam diri kita, ada Allah di dalam diri kita, maka yang ada adalah kita menjadi hati kita seperti samudera, sahabat. Bagaimana hakikat samudera? Hakikat samudera ibarat orang buang sampah. Mohon maaf saya bicara jelek ya, buang sampah tai satu truk sekalipun tidak membuat samudera ini terkotori, sahabat. Itu. Tapi ketika wadah Anda sempit, Anda hanya sebatas seperti kolam, hanya sebatas ember, Anda dibawa dituangin tai satu sendok aja udah bau tuh pasti airnya timbanya. Seperti itu sahabat. Jadi ketika kita mengalah asal katanya mengalah asal katanya Allah, maka sebenarnya kita sedang meluaskan hati kita dan kita adalah perwujudan dari Allah itu sendiri. Tapi kalau mengalah asal katanya kalah, maka yang ada pasti di ujungnya Anda sakit. Karena apa? Anda memilih menyimpan emosi-emosi itu tidak mengalir sehingga menjadi timbunan emosi dan itu akan menjadi sakit di dalam diri tubuh Anda. Itu adalah pesan cinta. Karena apa? Aduh, saya akhirnya mengalah aja Mbak, diem dah, males ribut. Nah, kalau diem aja males ribut, tapi Anda mengalir dan Anda tetap merasa baik-baik saja, senyum pada kejadian itu, senyum pada kemarahan suami, yang ada adalah Anda sehat. Itulah yang mengalah karena Allah.
Gitu sahabat. Bu, Oke, bisa sedikit berbagi apa boleh, sinergi. boleh silakan Bu Minda. Ya, kalau saya juga pernah juga belajar spiritual dengan guru spiritual saya. Jadi kalau kami memandangi bahwa dunia luar itu adalah sempurna, suci dan sempurna. Apapun itu gitu kan. Jadi kalau kita melihat bahwa semua itu adalah ayat-ayat Allah. Itulah Al-Qur'an, itulah ayat ilmiah yang ditebarkan di alam semesta ini untuk aku olah ke dalam diriku. Karena aku nggak bisa memperbaiki luar, tapi yang aku bisa perbaiki adalah diriku. Diolah dalam diriku ini yang disebut aku belajarnya dengan tafakur, merenung, mungkin istilahnya meditasi gitu ya Bu. Kalau saya istilahnya tafakur. Saya sangat setuju banget bahwa kita ini berpasang-pasangan tuh memang dengan dua karakter yang berbeda. Karena di situ apa? Di situ itu Allah sedang mengajarkan kita untuk saling belajar satu sama lain. Misalnya yang suami pendiam, mungkin si istri lebih cerewet. Sebaliknya begitu. Tapi dari situ bisa nggak kita mengambil satu pelajaran gitu semuanya. Karena semua suami istri itu adalah mitra menuju ketaatan. Dan kita bisa melihat juga bahwa itu adalah apa ya, kita tuh semacam ditaruh di dalam dunia ini, kanan kiri kita ini adalah ujian-ujian kita. Kalau istilah saya, istilah guru spiritual saya juga sekarang juga belajar dengan ayah guru, tapi sebelumnya saya juga belajar di Mutiara Tauhid bahwa di sekeliling kita ini adalah anakmu, hartamu, pasanganmu, itu adalah ujian bagimu. Habis Nah, ini nyanyi apa? kita itu bisa nggak apa namanya menyadari bahwa itu ujian. Jangan kita hanya ujian itu, oh iya aku tahu ujian. Tapi pada saat ada fakta terjadi, kita gagal. Kenapa? Ya karena belum bahwa mereka itu adalah ujian bagiku, bahwa dunia ini adalah, bahwa alam semesta ini yang di luar diriku adalah suci dan sempurna, datangnya dari Allah. Tinggal aku bagaimana bisa menerimanya di dalam hatiku ini, yang itu sudah masuk nggak jadi kesadaran, jadi keyakinan. Kalau ke dalam Quran, keyakinan hilaiah masuk nggak ke situ. Kalau belum belum masuk, ya selamanya kita setiap ada fakta yang berbeda denganku, aku selalu egoku, nafsuku, keinginanku pasti akan muncul. Tapi kalau kesadaran itu masuk, keyakinan itu masuk ke dalam kolbu ini, otomatis aja nih udah nggak bisa marah, udah nggak. Ya aku juga lagi proses itu Bu, tapi sudah bisa menikmati lah apa namanya sedikit-sedikit proses itu. Jadi ya kalau itu guruku saya mengajarkan bahwa luar itu sempurna, nggak bisa diperbaiki. Seperti Bu bilang, kita dulu yang berubah, karena kita nggak bisa merubah orang lain. Ketika kita berubah, ya luarnya ya tetap begitu-gitu. Cuma hati kita kan sudah enak gitu kan. Itu sih Bu, Yes, sedikit aja Ulangi. yang iya, saya terima ingin. kasih Bu Minda. Itu pengalaman betul. Kalau kita sudah sampai pada kesadaran Tuhan di dalam diri, kita bisa manunggal sepenuhnya dengan Tuhan di dalam diri, maka udah nggak ada tuh marah tuh, kesel marah itu udah kayak kegunting aja, udah kita nggak kenal lagi kata itu dalam diri kita. Itu sahabat. Jadi memang di sini dibutuhkan kita berguru dengan dengan para guru-guru sekelas mursyid gitu kan, sehingga dia mampu menarik kita, menarik dari kegelapan pikiran kita menuju terang itu sendiri. Ya, Jadi itulah cahaya. Yang disebut cahaya itu yes, adalah di jiwa kita itu ya. Jadi yang artinya yes, dulu kita gelap, kok tiba-tiba ada titik terang terang nih benderang. jalannya gitu Dan kan. cahaya itu bukan di luar sahabatku semua, tidak dicari di tempat-tempat ibadah, tapi dicari di dalam dirimu. Ya, di Itulah dalam. yang disebut dengan baitullah sesungguhnya. Kalau di Islam namanya baitullah, baitullah itu adalah bait Allah, tempat tertinggi Allah itu ada di dalam dirimu. Kalau di Alkitab itu bait Allah itu ada di 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu ada bait Allah, Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Kalau di Al-Qur'an dikatakan ketika sudah sempurna kejadiannya, aku tiupkan ruhku kepadamu. Surat As-Sod 3872. Itulah sahabat. Kita tidak mencari baitullah di luar. Baitullah di luar itu buatan manusia, tapi baitullah yang sesungguhnya buatan Allah ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu hanya bisa dicapai lewat apa? Keheningan, sahabat. Kenapa harus hening? Supaya pikiranmu, egomu, nafsumu, harapanmu, keinginanmu, semua marahmu, sakit hatimu itu semua menjadi sirna.
menjadi diam. Dan yang hadir adalah kesadaran Tuhan itu sendiri hadir menyeruak di dalam dirimu hari ini. Itu sahabat, semoga sesi ini membuat kita lebih banyak merenung, tafakur seperti kata Mbak Minda tadi. Kalau orang Islam tafakur, mau meditasi secara umum, itu saya ajarkan di kelas coaching. Bagi yang mau mengikuti kelas coaching, silahkan, itu proses sebulan, bahkan riset seumur hidup. Jadi daftar sekali, tapi tapi bisa riset terus seumur hidup. Itu sedikit saya mau sampaikan kabar gembira bahwa sekarang alhamdulillah kita di klub sehat holistik, Allah menghadiahkan kita. Bentar, saya share screen ya. Oke, Allah menghadiahkan kita ini. Mana tadi? Oke. Alhamdulillah kita di rumah holistik sekarang kita Tuhan sudah menghadiahkan kita rumah semesta. Ini saya benar-benar amazing banget. Prosesnya sangat cepat. Rumah kami laku, kemudian kami bisa membeli rumah semesta ini di Ciater. Ini adalah rumah kesadaran. Rumah semesta ini adalah rumah kesadaran di mana ini terbuka nanti buat semua orang, siapapun gitu kan. Kami berdua sama suami sudah berjanji di dalam hati, siapapun mau bisa bayar, tidak bisa bayar, butuh bantuan, kami tetap akan layani dengan pelayanan yang sama. Kenapa lambangnya seperti itu? Hijau ini adalah melambangkan manusia. Ada 2 dahan yang bercabang, itu adalah menandakan bahwa ini adalah dualitas dalam kepala kita yang sering kali membuat kita ini terkotak-kotak. Maka tugas kita adalah melepaskan semua dualitas itu, artinya kita menerima semua hal ini apa adanya. Ini adalah gambaran bahwa kalau kita mau hidup tenang, bahagia, damai, dan pulang kembali kepada Allah, kita harus melampaui semua dualitas di dalam hidup kita ini, hari ini, di dalam pikiran-pikiran kita. Ini adalah luar biasa, tanahnya ada 1.800 meter. Ini lagi kami proses bangun untuk kami akan membangun 11 kamar, total ada 13 kamar. Di situ nanti ada 30 bed. Kita berproses bersama di sini. Yang paling keren adalah ini di Ciater. Jadi 3 jam dari Jakarta, kalau dari Bandung 1,5 jam. Yang paling keren sahabat ini yang ini bangunan ini ada ininya. Ada aulanya di sini kecil, nanti kita besarkan, dan ini di pinggir sungai sahabat. Jadi kalau kita nanti meditasi di situ, kita mendengar gemericik air. Mau mandi sambil meditasi di dalam di dalam sungai ini juga keren. Seperti ini. Nah, ini sungainya seperti ini. Aduh, keren banget. Ini bangunan bisa dibeli sahabat, tapi sungai nggak bisa dibeli. Saya benar-benar jatuh cinta sekali dengan tempat ini. Saya langsung DP-in, dan ya Allah, alhamdulillah Allah memampukan kami untuk membelinya. Ini airnya gemericik, bening banget. Nah, seperti itu sahabat. Silahkan saya mohon doanya semoga semua segera terrealisasi sehingga tempat ini bisa digunakan sebagai rumah semesta, rumah kita semua. Oke, terima kasih sahabatku. 2 jam ini kita sudah lalui. Semoga malam ini bisa menjadi bahan perenungan buat kita semua. Dan memperbaiki hubungan-hubungan kita dengan pasangan kita di rumah. Sehingga akhirnya rumah pun menjadi surga buat tidak hanya bagi kita, bagi pasangan, dan bagi anak-anak kita. Kalau ada yang mau konsultasi, buat sesi konsultasi atau daftar coaching, hipnoterapi dan sebagainya, itu ada di Bu Ati di 0851 0543 0330. Terima kasih sahabat. Untuk penutup kita nyanyi satu lagu dulu ya dengan penuh perasaan. Oke, silakan Pak Rahmat. Mau bicara tadi nanya. Halo. Ya.
Selamat malam buat Iya, nanyanya nanti di grup ya Bu. Ini udah ditutup, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Ya, oke. makasih Bu. Saya Bu Ati pernah waktu itu kita tulis nomor telepon. Terima kasih untuk malamnya. Selamat beristirahat. Sekarang habis ini langsung peluk pasangan kita di samping kita dan berterima kasihlah pada dia bahwa dia telah hadir di kehidupan kita.